Bab 1771. Suara lelaki tua berjubah putih itu turun dan sosoknya menghilang. Mereka melangkah maju dan menginjak tangga, dan keempat Luming juga menginjak tangga masing-masing. Tangganya tidak ada bedanya, sama seperti tangga biasa. Bagi semua orang, itu seperti tanah datar. Jika orang menggunakan metode tubuh mereka, mereka dapat mendaki ke puncak gunung dalam beberapa langkah. Namun, orang-orang mengingat kata-kata lelaki tua berjubah putih itu, mereka harus melangkah selangkah demi selangkah, jika tidak, mereka akan tersingkir. Luming dan Luming naik selangkah demi selangkah. Namun, tangganya sangat tinggi. Jumlah anak tangga setidaknya lebih dari 100.000. Mereka berjalan selama beberapa jam dan hanya sebagian kecil tangga yang dilintasi. Yah, tidak perlu melangkah selangkah demi selangkah untuk tangga biasa ini. Pada saat ini, seorang pemuda mendengus dingin, tampak sedikit tidak sabar, lalu melangkah keluar, dalam sekejap, melintasi puluhan ribu anak tangga, jauh di depan yang lain. Kamu bodoh, naik perlahan. Aku akan pergi dulu. Wajah pemuda itu bersinar gembira, memandang orang lain dengan jijik, lalu melangkah keluar lagi, melangkahi puluhan ribu anak tangga. Tapi kali ini, sebelum dia bahagia, seberkas cahaya tiba-tiba muncul dan menyelimutinya. Jangan! Teriak orang itu, dan saat berikutnya, tubuhnya menghilang dan dikirim keluar. Jadilah pintar dan ketahuilah bahwa kamu bodoh. Seseorang mencibir. Selanjutnya, orang tentu saja tidak berani belajar dari pemuda itu. Mereka semua naik selangkah demi selangkah. Lebih dari 100.000 anak tangga, jika orang biasa, 10 hari setengah bulan, mungkin tidak dapat didaki, tetapi bagi orang-orang, itu tidak terlalu sulit. Ketika mereka sampai di puncak gunung untuk waktu yang lebih lama, mereka menginjakkan kaki di puncak gunung satu demi satu. Di puncak gunung, terdapat banyak sekali candi yang megah. Sulit untuk melihat akhir sekilas. Mereka muncul di sepotong buang ceng. Di depan mereka adalah gerbang sebuah kuil. Pada saat ini, gerbang terbuka. Setelah merenung sejenak, mereka melangkah ke istana satu demi satu, menyusuri lorong, dan akhirnya sampai di tempat yang aneh. Pertama-tama, ada ratusan pilar batu. Di pilar, ada ombak indah yang keluar. Di depan pilar, ada platform pertempuran besar. Saat ini, sosok lelaki tua berjubah putih itu muncul kembali. Apakah kamu tidak menginginkan perang? Sekarang, aku memberimu kesempatan untuk bertarung. Suara lelaki tua berbaju putih keluar. Ucapan ini, membuat mata banyak orang memancarkan cahaya terang. Secara khusus, tubuh yang kacau, dengan senyum muram, menatap Luming. Sekarang, bagaimana kamu mati? Tubuh kekacauan bergumam. Namun, Luming terlihat tenang. Dia tidak percaya, tidak ada batasan untuk bertarung secara langsung. Jika demikian, mereka tidak perlu membandingkan satu sama lain dan dapat langsung kembali. Tidak ada yang bisa berada di Tanah Suci Dinasti Ming, dia bisa bertarung ke Tanah Suci, terlebih lagi, pihak lain juga merupakan Tian Jiao yang langka. Benar saja, suara lelaki tua berjubah putih terdengar lagi, tetapi perang ini harus adil. Aku akan menyegel Yuan sejati kamu dan menyegel pencapaian kamu di panggung Ming Seng Xiaocheng. Selain itu, kekuatan suci masing-masing dari kamu sama. Selain itu, aku akan memblokir semua hukum, kekuatan, seni bela diri, dan roh kamu, sehingga kamu semua berada di level yang sama. Wajah banyak orang telah berubah. Menurut lelaki tua berjubah putih itu, hampir semua cara telah diblokir, dan kekuatan sucinya sama. Bagaimana kita bisa memiliki kompetisi? Apakah kamu melihat pilarnya? Ada semacam keterampilan rahasia di setiap pilar batu. Tunggu sebentar. Kamu dapat memilih pilar batu dan memahami keterampilan rahasia di atasnya. Aku akan memberimu waktu setengah bulan. Setelah setengah bulan, kamu akan mengandalkan skill rahasia yang telah kamu pelajari di pilar batu. Bai Pao kemudian menjelaskan. Hati Luming tergerak, dan tentu saja, ini yang paling adil, menyegel semua orang pada level yang sama, dan kemudian mengandalkan pilar batu untuk memahami seni rahasia melawan musuh. Panen setengah bulan ini secara langsung menentukan kekuatan tempur seseorang. Bersenandung. Pada saat ini, lelaki tua berjubah putih itu memancarkan gelombang yang indah, dan kemudian kekuatan mengalir ke tubuh orang-orang itu. Kekuatan ini sangat tinggi sehingga tidak bisa menahan dan langsung memblokir semua yang mereka miliki. Satu-satunya yang tersisa adalah Zheng Li. Ada juga hukum yang tidak bisa digunakan, dan seni sihir serta seni bela diri tidak bisa digunakan. Tubuh rohku setara dengan tubuh roh yang lebih rendah. Dengan suara-suara, orang-orang menemukan bahwa mereka benar-benar tersegel. Kecuali kekuatan suci Ming Seng Xiaocheng, yang lainnya tidak dapat digunakan. Hanya satu hati suciku yang bisa bekerja. Luming juga diam-diam terkejut. Pria tua berjubah putih itu benar-benar keberadaan yang tak terbayangkan. Meski hanya proyeksi, sulit ditebak artinya. Kemudian, dengan lambaian tangan lelaki tua itu, semua jenis nafas pecah di pilar-pilar batu itu. Ia memiliki semangat pedang yang melonjak, tenda pedang yang cerah, nafas tinju dan nafas teknik telapak tangan. Semua jenis dari mereka. Mata orang banyak berbinar. Dalam konteks seperti itu, sangat penting untuk memilih seni rahasia seperti apa.
Pilih jenis seni rahasia yang kamu kenal, untuk memahami, secara alami lebih cepat, setengah bulan kemudian, untuk mendapatkan keuntungan. Perang ini terutama menguji dua aspek. Aspek pertama tentu saja pemahaman tentang setengah bulan ini. Aspek kedua adalah kesadaran bertarung individu. Semakin kuat kesadaran bertarung, semakin baik pertempuran itu. Jangan khawatir tentang itu, tidak ada yang bisa mengganggumu. Orang tua berjubah putih itu menambahkan kalimat lain, agar orang bisa lega karena tidak perlu khawatir diserang oleh orang lain dalam proses pemahaman. Sua. Seorang pemuda melompat ke platform batu yang penuh dengan makna pedang, lalu duduk bersila. Platform batu itu milikku. Kemudian, seseorang melompat ke platform batu yang penuh dengan nafas teknik pedang. Tentu saja, ada lebih dari satu platform batu yang penuh dengan makna pedang, atau teknik pedang yang penuh nafas. Keempat pria Luming juga melompat ke platform batu untuk menemukan seni rahasia yang tepat. Luming melompat langsung ke platform batu yang penuh dengan makna tombak yang mengerikan. Sejak latihannya, dia telah berlatih teknik tombak paling lama dan memiliki pemahaman terdalam tentangnya. Hanya dengan memilih platform batu yang penuh dengan arti senjata, dia dapat memperoleh hasil maksimal. Segera, Luming duduk bersila. Platform batu bersinar, dan tirai tipis menutupinya. Orang luar tidak bisa mengganggunya. Tombak naga. Saat Luming menutup matanya, sebuah suara berdering di benaknya. Kemudian, lingkungan sekitarnya berubah. Tampaknya Luming telah datang ke tanah yang luas. Di langit, ada sosok yang terbang secara vertikal dan horizontal, dan senjata panjang di tangannya menari seperti naga sungguhan yang berputar-putar. Luming memperhatikan dengan seksama. 1 jam kemudian, jika Luming mendapatkan sesuatu, dia memadatkan tombak panjang di tangannya dan mulai berlatih. Suara mendesing. Ketika tombak diayunkan, itu seperti naga sungguhan yang berputar-putar dan angin kencang menderu-deru, dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah berlatih sebentar, Luming berhenti dan terus memperhatikan sosok di langit. Dengan cara ini, Luming terbenam dalam kultivasi yang mendalam, dan waktu berlalu dengan cepat, dan pemahaman Luming tentang tombak naga semakin dalam. Bab 1772 Subscribe Penatua. Setengah bulan, sekejap mata, sosok tombak menari menghilang di langit. Bangun. Sebuah suara masuk ke telinga Luming. Luming, kaget, menarik diri dari tanah yang luas dan membuka matanya. Semua orang sama, berhentilah berlatih. Setengah bulan telah tiba, dan sekarang kita akan bertarung. Ini sangat sederhana. Jika kalian 100 orang naik ke atas panggung pada saat yang sama dan terlibat perkelahian, mereka yang jatuh dari panggung atau terbunuh akan tersingkir. 20 orang terakhir di atas panggung akan dipromosikan. Pria tua berbaju putih itu mengumumkan aturannya. Mata banyak orang berkedip, hanya 20 dari 100 yang dapat dipromosikan. Apalagi ini masih huru-hara, yang jauh lebih rumit. Sekarang, ayo pergi. Pria tua berbaju putih itu mengumumkan. Sua, sua, sua. Satu demi satu, mereka bergegas ke platform pertempuran. Platform pertempuran itu sangat besar. Ketika 100 orang menginjaknya, mereka semua tampak luas. 100 orang berdiri di atas kaki mereka sendiri, melihat sekeliling dengan hati-hati. Ini adalah huru-hara, jadi untuk berbicara, semua orang adalah musuh. Untuk sementara, tidak ada yang memulai. Sekarang, pilihan terbaik adalah menunggu orang lain bertarung, mempertahankan kekuatan mereka sendiri, dan memanfaatkan keuntungannya. Suasana, beberapa bermartabat turun. Pria tua berbaju putih itu tidak terburu-buru. Dia melihatnya dengan tenang. Menyentuh. Suara menginjak peron terdengar, dan mata tubuh yang kacau itu seperti listrik. Melihat Luming, mesin pembunuh dingin itu tidak tersamar. Bunuh kamu sekarang, nak. Selangkah demi selangkah, tubuh yang kacau itu melangkah menuju Luming. Kau yang mati. Di mata Luming, ada perasaan perang yang kuat. Di tangannya, kekuatan suci melonjak, mengembunkan senjata panjang, dan melangkah maju menuju tubuh yang kacau. Luming tidak takut pada siapapun di Perang Dunia Pertama di level yang sama. Ledakan. Luming dan tubuh yang kacau belum bertempur, di sisi lain, perang telah pecah. Putra Kematian, meskipun semuanya ditekan, masih sangat kuat. Dia memimpin untuk menyerang Tianjiao dan sepenuhnya menekan pihak lain. Dengan hanya beberapa gerakan, pihak lain batuk darah dan terbang kembali dan terlempar dari panggung. Setelah dilempar dari peron, pemuda itu ditutupi dengan seberkas cahaya dan ditinggalkan di sini. Ini membuat mata banyak orang bermartabat. Jelas, Putra Maut memiliki pemahaman yang luar biasa. Dalam waktu singkat setengah bulan, dia telah mengembangkan sejenis seni rahasia ke tingkat yang sangat tinggi. Selain itu, kesadaran pertarungan Putra Maut itu luar biasa, benar-benar menghancurkan Tianjiao sebelumnya. Putra Maut memecahkan kebuntuan, dan yang lainnya juga. Scuffle, breakout saat ini. Seseorang bergegas ke Long Chen, ke Huangling, ke Gelembung. Tinju Zenshan, bunuh. Pada saat ini, Putra Kekacauan mendatangi Luming dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan tinju pecah, membentuk gunung dan menekan Luming. Ini adalah keterampilan rahasia yang telah dipelajari Putra Kekacauan dalam setengah bulan terakhir.
Ini semacam teknik tinju. Setelah kepalan digunakan, itu membentuk gunung untuk menekan musuh yang kuat. Momentumnya luar biasa dan hegemoninya tidak ada bandingannya. Mengaum. Nyanyian naga, Luming memegang senjata panjang, menembus, senjata panjang itu segera menjadi naga asli, menerkam, naga mencakar di udara, membombardir pegunungan. Ledakan. Dengan raungan yang mengerikan, naga asli dan gunung itu pecah, dan kekuatan yang mengerikan meluap, yang membuat wajah orang lain di tepi menjadi sangat bermartabat. Sungguh kekuatan yang kuat. Di tepi, banyak orang kagum. Luminggang dan kekacauan gerakan tubuh, kekuatannya, lebih dari banyak orang. Membunuh. Tubuh kacau mengaum dengan momentum seperti pelangi. Ini sangat mendominasi. Tinju meledak terus-menerus, dengan momentum yang gigih. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit mendidih, dan pegunungan terbentuk dan akan menekan Luming. Bersenandung. Tombak di tangan Luming bergetar menjadi serangkaian tombak, yang meledak. Tombak membentuk naga sungguhan di udara, mengaum dan menumbuk, dan terus-menerus bertabrakan dengan pegunungan. Energi menakutkan meluap di mana-mana. Di area tempat keduanya bertarung, yang lain segera mundur, takut terlibat. Mereka adalah musuh takdir. Pertempuran antara hidup dan mati tidak bisa dihindari. Dalam sekejap, mereka telah melawan ratusan jurus. Tubuh kekacauan benar-benar mengerikan. Dalam waktu singkat setengah bulan, dia telah mengembangkan keterampilan rahasia ke tingkat yang sangat tinggi. Selain itu, ia memiliki rasa bertarung yang kuat. Setiap gerakan sangat kuat dan menakutkan. Bahkan jika dia berada di level yang sama, orang lain tidak dapat memblokir beberapa gerakan. Perang Vietnam, semakin sengit, perang sampai sekarang. Keduanya hampir menjadi dua bayang-bayang, di panggung bentrokan terus-menerus. Mata Luming jernih dan cerah, dan tombak di tangannya terus menusuk. Selama Perang Vietnam, pemahamannya tentang tombak naga semakin dalam. Pada saat ini, dia perlahan-lahan berada di atas angin. Putra kekacauan, Chang Qiao, berjuang keras, tetapi tidak dapat mengubah ini. Dia mulai ditekan oleh Luming. Itu tidak bisa diterima olehnya, dan wajahnya sangat jelek. Wah, wah, wah. Tombak di tangan Luming sepertinya berubah menjadi pita. Kecepatannya lebih cepat dan kekuatannya lebih kuat dan lebih kuat. Saat tombak disapu, gerakannya bisa dipatahkan. Sebuah tembakan keluar, mengarah ke titik vitalnya, sehingga dia harus mengelak. Tubuh dari tubuh yang kacau mulai mundur menuju tepi platform pertempuran. Tubuh kekacauan akan gagal. Banyak orang terkejut ketika mereka melihatnya. Tubuh yang kacau itu dikalahkan dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama. Tentu saja, apa yang disebut Perang Dunia Pertama pada level yang sama, bukanlah yang sebenarnya pada level yang sama. Seperti keuntungan fisik dari tubuh yang kacau, mereka tidak bisa bermain, tapi itu cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Luming. Itu bukan tubuh kekacauan, tetapi dapat memahami hukum kekacauan. Banyak orang melontarkan gagasan itu. Kekacauan memang seperti ini, kamu hanya bisa menindas orang dengan level tinggi. Apa kamu dalam perang dengan level yang sama? Luming keluar dengan suara sarkastik, yang membuat wajah kekacauan semakin suram. Ketika Luming secara tidak sengaja tersapu oleh bagian depan senjata Luming, ada bekas luka di tubuhnya dan darah mengalir lurus. Secara bertahap, tubuh yang kacau mundur ke tepi platform pertempuran. Jika mundur, itu akan turun. Hadirin sekalian, bagaimana jika kita bergandengan tangan untuk meledakkan Luming? Pria ini, yang telah menyeberangi jurang sebelumnya, berada di tempat pertama. Pemahamannya luar biasa. Jika dia terus seperti ini, aku khawatir tidak ada yang bisa mengungguli dia. Pada titik ini, tubuh yang kacau mengaum. Dia bahkan ingin meminta orang lain untuk bergandengan tangan dengannya. Untuk alasan ini, dia juga mengatakan bahwa pemahaman Luming luar biasa. Sebelumnya, dia mengira bahwa dia adalah putra kekacauan yang sebenarnya. Dia memandang rendah Luming, tapi sekarang dia mengangkat Luming, yang membuatnya merasa sangat terhina. Tapi untuk mengalahkan Luming dan melenyapkan Luming, dia hanya bisa melakukannya. Tiba-tiba, ada beberapa Tian Jiao yang kuat, matanya berbinar. Memang, meski prestasi Luming tidak tinggi, potensinya luar biasa. Ketika dia melewati jurang sebelumnya, dia menempati peringkat pertama, yang menarik banyak perhatian Tian Jiao. Sekarang, dengan Perang Dunia Pertama di level yang sama, kekacauan akan diredam. Jika terus seperti ini, tidak ada yang akan terkalahkan. Tian Jiao ini, semuanya demi warisan Sekte Hunyuan, tentu saja ingin menjadi yang pertama, tidak ingin ditekan. Sua. Pria ini, adalah kebanggaan yang mengerikan, di depan jurang, di barisan depan. Bab 1773 Subscribe Penatua. Kecepatan pemuda berjubah putih itu mencengangkan, secepat listrik. Dalam sekejap, dia bergegas ke Luming. Cahaya pedang putih mekar dari tangannya dan menuju ke arah Luming. Pria ini sangat kuat, jadi Luming harus memperlakukannya dengan hati-hati. Senapan panjang itu bergetar dan berubah menjadi serangkaian tombak, yang meledak. Ding, ding, ding. Serangkaian suara tabrakan intensif terdengar, dan tubuh pemuda berjubah putih mundur sedikit dan diblokir oleh Luming.
Tapi dengan cara ini, tubuh yang kacau mendapat kesempatan untuk bernafas, meraung, dan terus membombardir tinjunya untuk menekan Luming. Pistol panjang Luming menyapu serangan musuh, tetapi di sisi lain, pemuda berjubah putih itu membunuh Luming lagi. Berarti, tidak jauh dari sana, minuman Huang Lingjiao, mata aprikot terbuka lebar. Tubuh yang kacau benar-benar tercela. Ekspresi yang dulunya lebih unggul dari Luming kini dikalahkan oleh Luming. Aku akan meminta bantuan orang lain. Apa yang dipraktikkan Huang Ling sebelumnya adalah semacam teknik telapak tangan, yang menghasilkan nyala api yang mengerikan dan memaksa lawannya mundur. Huang Ling menyerang dengan keras. Kekuatan telapak tangannya luar biasa. Dia tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Di sisi lain, Long Chen juga benar-benar menekan lawannya. Apa yang dia latih adalah semacam teknik tinju. Setiap pukulan, dia mengeluarkan gunung, tak terbendung dan kuat dari tubuh yang kacau. Lawannya juga ditekan bolak-balik. Penjahat, turunlah padaku. Aku akan membantu kakak Luming, Jojo. Kecepatan gelembung sangat luar biasa, seperti sinar cahaya dan bayangan, di sekitar pemuda Tianjiao, jari-jari lembut putih muncul, satu demi satu bila angin yang mengerikan terus-menerus saling membunuh, pihak lain dalam kesulitan besar, banyak luka, darah mengalir. Pemuda ini, hampir ingin melihat ke langit dan mengaum dan membungkuk. Dia bangga pada dirinya sendiri dan selalu berdiri tegak. Kemanapun dia pergi, dia dikelilingi oleh bintang-bintang. Tapi sekarang, dia dipaksa melakukannya oleh seorang gadis berusia 2 atau 3 tahun. Ini sangat memalukan. Segera, dia terkena bila gelembung, meludahkan darah dan terlempar dari panggung. Kakak Luming, aku akan membantumu. Gelembung bersiul, berkedip, dan bergegas ke Luming. Jari-jarinya muncul, dan bila angin terbang keluar untuk memblokir serangan pemuda berjubah putih itu. Begitu pemuda berjubah putih itu kedinginan, cahaya pedangnya pecah, dan roh pedangnya begitu padat sehingga dia memotongnya ke arah gelembung. Gelembung jari terus bermunculan, bila angin yang tak terhitung jumlahnya terbentuk, saling berhadapan. Ketika pemuda berjubah putih melintasi jurang sebelumnya, mereka berada di garis yang sama dengan gelembung. Bakat mereka mungkin tidak lebih baik dari gelembung. Saat ini, mereka hanya bisa menggambar dengan gelembung. Keluar dari sini. Luming kehilangan lawan dan mencurahkan seluruh energinya untuk tubuh yang kacau. Dengan sapuan senjata panjang, Luming mematahkan serangan lawan secara langsung, dan hampir mengambil tubuh yang kacau itu. Sua, sua. Kemudian, Luming menyerang tubuh yang kacau dengan angin kencang dan hujan lebat, dan bayangan senjata yang mengerikan itu benar-benar menenggelamkan pihak lain. Menyentuh. Setelah beberapa gerakan, tubuh yang kacau itu disapu oleh Luming dengan tombak, meludahkan darah dan mundur beberapa langkah, hampir jatuh dari panggung. Membunuh. Membunuh. Saat ini, ada dua minuman besar, dua Tianjiao bergegas menuju Luming, serangan yang mengerikan, jatuh ke arah Luming. Jelas, mereka juga ingin bergandengan tangan untuk mengalahkan Luming terlebih dahulu. Tapi saat ini, dua sosok ditembakkan, menghalangi kedua orang itu. Itu adalah Huang Ling dan Long Chen. Mereka juga mengalahkan lawan mereka dan datang untuk membantu Luming. Tidak ada yang bisa membantumu. Turunlah padaku. Luming memanfaatkan situasi untuk menyerang. Meskipun tubuh yang kacau mencoba melawannya, setelah lebih dari 10 gerakan, Luming tersapu oleh tombak. Suara patah tulang terdengar di tubuhnya. Bentuk tubuhnya terbang keluar dan terbang menuju peron. Luming ada di luar. Jangan biarkan aku bertemu denganmu. Kalau tidak, aku ingin kamu hidup seperti mati. Tubuh yang kacau mengeluarkan raungan amarah, penuh dengan kengganan. Tubuhnya yang kacau tersingkir ketika dia tidak bisa mencapai akhir, dan dia masih menjadi musuh takdirnya. Di luar, bunuh kamu. Tanggapan Luming sederhana. Kolom cahaya terbentuk, menyelimuti tubuh kekacauan, di matanya yang enggan, mengirimnya keluar. Nyatanya, Luming dikalahkan oleh Luming dalam situasi yang begitu mengerikan. Jika dia bisa bermain penuh, dia bisa membunuh Luming dengan satu tamparan. Banyak orang terkejut, dan tubuh kekacauan, yang dikenal sebagai salah satu putra surga, dikalahkan oleh Luming. Meskipun kekalahan semacam ini benar-benar menekan beberapa kekuatan supernatural dan roh, itu juga dapat menjelaskan banyak masalah. Meskipun Luming bukanlah tubuh yang benar-benar kacau, masih belum diketahui siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah dalam pertempuran yang menentukan tentang hukum kekacauan ini. Kembali. Pemuda berjubah putih, melihat tubuh yang kacau itu dirobohkan dari platform pertempuran, terkejut dan dengan cepat mundur. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Suara acuh tak acuh Luming terdengar, melangkah keluar, menghalangi mundurnya pihak lain, dan tenda senjatanya meledak. Luming dan Pao Pao bergandengan tangan, pihak lain tidak bisa menolak sama sekali. Tanpa beberapa gerakan, dia rusak parah dan meledak dari platform. Kemudian, Luming dan Pao Pao mengalihkan pandangan mereka kedua lainnya, yang sedang bertarung dengan Huang Ling dan Long Chen. Keempat pria itu bergandengan tangan, dan hasilnya hancur. Kedua pria itu juga dikalahkan. Satu demi satu, mereka tersingkir. Saat ini, lebih dari 50 orang telah dimusnahkan, dan kurang dari 50 orang yang tersisa di medan perang.
Banyak orang melihat keempat pria Luming, dan wajah mereka jelek. Jika mereka bergandengan tangan, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Namun, Luming tidak berdiri bersama di pertempuran berikutnya. Tidak ada orang lain yang berani memprovokasi Luming. Perang berlanjut, dan beberapa orang terus-menerus tersingkir. Dalam sekejap mata, beberapa jam kemudian, ketika seorang pemuda jangkung dan kekar dilempar dari panggung, hanya tersisa 20 orang di medan perang. 20 orang, terpisah satu sama lain, mengawasi yang lain. Putra Maut juga ada di antara mereka. Dengan daya juangnya, selama dia tidak dikepung banyak orang, pada akhirnya tidak sulit untuk bertahan. Nah, 20 dari kalian dipromosikan. Selanjutnya, ada level terakhir. Jika kamu bisa menerobos, kamu bisa mendapat kesempatan. Jalan orang tua berjubah putih, lambaian tangan, sebuah jembatan terbentuk, memanjang dari platform pertempuran ke depan, di mana ada pintu ringan. Orang-orang melangkah keluar, sepanjang jembatan, ke pintu terang. Ketika Luming melangkah ke pintu yang terang, dia merasakan pusaran langit dan bumi. Matanya menjadi gelap dan kesadarannya menjadi kabur. Aku tidak tahu berapa lama sebelum Luming sadar kembali. Sakit, sakit. Perasaan pertama Luming saat bangun adalah rasa sakit, seolah-olah semua tulang tubuhnya patah, dan ada air mata kesakitan yang terus-menerus di sekujur tubuhnya. Luming membuka matanya dengan susah payah. Kemudian dia melihat wajah kecil dan cantik, berkedip padanya dengan mata besar. Ini adalah gadis yang sangat cantik, 134 tahun, mengenakan pakaian kasar, dengan penuh rasa ingin tahu menatap Luming. Melihat Luming membuka matanya, wajah gadis itu berubah cerah dan berkata, "Bangun, bangun, kakak bangun." Sambil berteriak, dia berbalik dan berlari keluar. Bab 1774 Subscribe Penatua. Setelah gadis itu berlari keluar, Luming melihat sekeliling. Ini adalah rumah batu dengan dinding batu. Tidak ada apa-apa di kamar kecuali tempat tidur dan meja. Ini sangat sederhana. Di mana aku? Luming bingung. Dia ingat bahwa dia sedang diperiksa di klan Hunyuan. Dia akhirnya melangkah ke pintu yang terang dan kehilangan kesadaran. Setelah bangun, bagaimana dia muncul di sini? Apakah ini penilaian terakhir? Tapi apa penilaiannya? Luming melihat dirinya sendiri. Melihat dia ditutupi perban, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia yakin dia terluka, dan itu sangat serius. Tulangnya patah di sekujur tubuhnya, dan ototnya terluka parah. Ada rasa sakit yang menyengat datang darinya. Terlebih lagi, Luming menemukan bahwa tidak ada jejak kekuatan suci di tubuhnya, apalagi aturan kontrolnya. Dia sekarang adalah pria biasa dengan luka serius. Apakah ini benar-benar penilaian terakhir? Luming tidak bisa berkata apa-apa. Saat ini, suara langkah kaki, beberapa orang masuk. Pria parubaya yang kuat dengan tubuh besar, lengannya yang terentang penuh dengan bekas luka, dan di tepi pria yang kuat itu, ada seorang wanita parubaya. Di belakang mereka adalah gadis cantik sebelumnya. Adik laki-laki, kamu akhirnya bangun, tetapi kamu telah koma selama 3 hari 3 malam. Pria parubaya itu berbicara dengan suara yang tebal. 3 hari 3 malam. Luming bahkan lebih bingung. Dia tidak memiliki kesan sama sekali. Kakak, apa yang terjadi padaku? Bagaimana kamu bisa terluka begitu serius? Luming bertanya. Karena aku tidak yakin, aku akan menanyakan masalah ini dengan jelas. Mungkin aku bisa menemukan beberapa petunjuk. Ayahku berburu di pegunungan Faun dan menemukanmu. Saat itu, kamu terluka parah dan koma. Kamu pasti diserang oleh binatang buas. Kamu sangat berani sehingga kamu berani lari ke Gunung Dewa Binatang sendirian. Sebelum lelaki kuat parubaya itu membuka mulutnya, gadis muda itu memimpin. Pegunungan Faun. Luming bingung. Dia tidak memiliki kesan tentang ini. Mungkin, ini diatur oleh lelaki tua berjubah putih. Mungkin, ini hanya ilusi. Ini harus menjadi penilaian terakhir, tapi apa penilaiannya? Luming sangat bingung. Dia tidak mengerti mengapa pengaturan ini diperlukan. Adik laki-laki, kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Ini terlalu serius. Butuh waktu lama bagimu untuk pulih sepenuhnya. Di masa depan, jika kamu butuh sesuatu, bicara saja. Kata pria parubaya itu, sangat menyegarkan dan atmosfer. Terima kasih atas bantuan kamu. Aku tidak akan pernah melupakannya. Luming ingin memegang tinjunya, tetapi ketika tangannya bergerak, dia terlibat dalam lukanya, dan rasa sakitnya seperti robekan, yang membuatnya menghirup udara sejuk. Adik laki-laki, kamu tidak bergerak. Kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Kemudian, pria parubaya dan wanita parubaya itu pergi dari sini, sementara gadis itu membawa semangkuk obat dari luar dan menyuapkannya ke Luming. Siapa namamu? Tanya Luming. Namaku Xiahua, nama ayahku Xiahu. Siapa namamu, kakak? Gadis Xiahua mengedipkan matanya dan menatap Luming. Dia masih sangat penasaran, mengapa Luming pergi ke Gunung Faun sendirian. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Namaku Luming. Luming Dao. Luming. Aku akan memanggilmu kakak Lu. Aku akan memanggilmu kakak Lu terpisah dari ayahku. Aku tidak ingin memanggilmu paman. Kamu juga tidak terlihat besar.
Bunga musim panas bergumam. Tidak ada salahnya. Lu Ming tersenyum. Selanjutnya, Lu Ming pulih di sini. Seiring berjalannya waktu, cedera Lu Ming berangsur-angsur membaik. Setengah bulan kemudian, Lu Ming bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan. Di depan rumah batu, Lu Ming bersandar ke dinding dan melihat sekeliling. Ada banyak rumah batu di daerah ini. Lu Ming mengerti bahwa ini adalah sebuah suku. Suku yang berjumlah sedikit sekitar 1000 orang ini sangat sederhana dan mencari nafkah dengan berburu. Lu Ming memiliki ilusi bahwa dia telah kembali ke zaman kuno. Terlebih lagi, yang mengejutkan Lu Ming, semua orang di suku itu sangat kuat. Kekuatan pria dewasa tidak lebih lemah dari Kaisar Wu. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dan bahkan mencapai tanah suci, seperti ayah Xiahua, Xiahu. Di suku tersebut, ada tim berburu yang sering pergi berburu. Terakhir kali, Lu Ming ditemukan oleh tim pemburu di Gunung Dewa Binatang. Pada awalnya, Lu Ming mencoba yang terbaik untuk mencari tahu apa penilaiannya. Namun seiring berjalannya waktu, Lu Ming sepertinya telah menyatu dengan suku tersebut dan hampir melupakan penilaiannya. Kakak Lu, bangun. Panci anggur ini untukmu. Diseduh dengan 18 jenis tumbuhan. Ini baik untuk kesehatanmu dan membantumu pulih. Seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan sepanci anggur mendatangi Lu Ming dan berkata dengan senyuman. Terima kasih banyak, Libo. Lu Ming mengambilnya dan berterima kasih sambil tersenyum. Haha, sama-sama. Kamu harus pulih lebih awal. Orang tua itu tertawa dan pergi dari sini. Kemudian, beberapa anggota suku mengirim daging binatang buas ke Lu Ming untuk menyembuhkan tubuhnya. Masyarakat suku sangat sederhana, hal seperti itu sering terjadi. Lu Ming secara bertahap berintegrasi ke dalam suku. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Cedera Lu Ming telah menjadi 7 atau 8 poin, dan saat ini, tubuhnya akhirnya muncul jejak kekuatan suci. Lu Ming senang. Ketika Sengli pulih, dia akan memiliki modal untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga dia bisa melangkah lebih jauh dan mencari tahu apa yang dia nilai. Waktu berlalu cepat. Dalam sekejap, Lu Ming telah berada di suku tersebut selama 2 bulan. Kini, cederanya telah pulih sepenuhnya. Namun, yang mengejutkan Lu Ming, prestasinya belum sepenuhnya pulih. Dia sekarang disegel dengan pencapaian yang sama dan kekuatan hukum seperti yang dia lakukan dalam perkelahian di platform itu. Yang bisa dia gunakan sekarang masih tombak naga, dan kekuatan-kekuatan suci masih ada di Ming Sheng Xiaocheng. Sudah 2 bulan, apa penilaiannya kali ini? Alis Lu Ming mengerutkan kening, dan dia tidak bisa memahaminya. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, terdengar raungan memekakkan telinga di antara suku-suku, suara genderang perang. Inilah iblis, siap. Raungan menyebar ke seluruh suku. Iblis datang. Bunga musim panas wajah kecil agak pucat. Apa itu iblis? Lu Ming bertanya. Iblis bermata 3, aku pernah mendengar bahwa iblis-iblis ini merusak wilayah lain, dan mereka tidak pernah meninggalkan anjing atau ayam. Aku tidak menyangka akan tiba di sini. Bunga musim panas berwajah kecil pucat, tetapi masih mengertakkan gigi, mengambil busur besar, bergegas keluar. Lu Ming juga bergegas keluar. Begitu dia bergegas keluar, Lu Ming melihat ada sosok tinggi dan besar di langit. Sosok-sosok ini ditutupi sisik hitam dan memiliki mata di tengah alisnya. 3 mata. Hati Lu Ming terkejut. Ini jelas klan 3 mata. Lu Ming telah melihatnya beberapa kali. Bunuh semua semut mall ini. Di langit, suara ketidakpedulian. Bab 1775 Subscribe Penatua. Membunuh. Satu persatu, langit dan bumi meraung. Satu persatu, klan bermata 3 itu turun ke langit, dan serangan mengerikan datang ke arah suku tersebut. Blokir. Beberapa orang kuat di suku itu, bersenjatakan busur besar, menembakkan panah yang mengerikan untuk menahan serangan itu. Mencari kematian. Suara ketidakpedulian terdengar, dan sebuah keluarga bermata 3 yang sangat tinggi mengulurkan tangan besar dan meraihnya. Sebuah tangan raksasa dibentuk untuk menangkap suku tersebut. Blokir. Di antara suku-suku tersebut, kekuatan tempur yang paling kuat adalah tim pemburu. Begitu mereka menginjak tanah, tubuh mereka membubung ke langit dan membubung ke langit. Semua jenis senjata dipotong dan dipotong ke tangan raksasa. Tidak baik. Lu Ming terkejut. Melihat nafas, orang bermata 3 dengan tangan raksasa jelas telah mencapai alam orang suci yang agung, dan yang terkuat di suku ini setara dengan kesempurnaan Ming Sheng, yang tidak mungkin dilawan. Benar saja, ketika mereka dibombardir oleh tangan besar, mereka terkejut, memuntahkan darah dan diledakkan hingga ke dasar. Ledakan. Tangan raksasa terus mencengkeram, beberapa suku merebut yang kuat, sejumput, beberapa tuan, dihancurkan sampai mati. Mundur. Di antara suku-suku, ada yang kuat mengaum, dan pihak lain terlalu kuat. Dengan kekuatan suku mereka, mereka sama sekali tidak terkalahkan. Jika mereka terus melawan, mereka semua akan dibunuh. Tak satu pun dari mereka yang bisa pergi. Kelilingi dirimu. Orang bermata 3 dari alam bijak minum dengan dingin.
Di langit, bentuk tubuh berkelap-kelip, muncul lebih banyak klan bermata tiga, mengelilingi suku empat arah. Dan lebih banyak orang melangkah keluar, bergegas ke suku, satu persatu napas kuat, bagian dari keberadaan tingkat tanah suci. Selain itu, banyak kaisar Wu tingkat tinggi, tingkat keberadaan setengah suci. Puff, puff. Tiga mata klan, memegang tomahawk, memotong, satu persatu suku terbunuh, bau darah. Wah, wah. Di mata ketiga dari klan tiga mata, ada banyak sinar kehancuran yang mengerikan yang tidak bisa dilawan. Semua orang suku ditembak dan dibunuh di sini. Suku yang sederhana dan damai menjadi neraka Shuro dalam sekejap. Prestasiku, kekuatan bertarungku. Lu Ming cacat dan ingin retak, dan kekuatan suci di tubuhnya berlari dengan liar. Namun, dia hanya bisa memberikan permainan penuh pada kekuatan Ming Sheng Xiaocheng. Dia memadatkan senjata panjang, membuangnya, dan membunuh beberapa tiga mata di tahap ketiga dari Semisage. Tapi ada begitu banyak orang dengan tiga mata yang tidak membantu. Di antara suku-suku itu, mereka terlibat perkelahian. Membunuh. Xiao tampaknya benar-benar berubah menjadi harimau ganas, memegang pedang, seperti pelangi, dan memotong dua tanah suci klan tiga mata. Mencari kematian. Orang-orang bermata tiga dari alam bijak menatap Xiao, dan dengan satu pukulan, Xiao terbang keluar. Pada saat yang sama, seberkas kehancuran ditembakkan dari alisnya, yang mematahkan salah satu lengan Xiao. Ayah! Bunga musim panas berteriak, sangat cemas. Membunuh. Xiao memegang pisau dengan satu tangan dan membunuh satu sama lain, tetapi di mata yang lain, cahaya kehancuran meledak terus-menerus. Perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar. Xiao melawan dan memblokir dua lampu kehancuran, tapi akhirnya pedangnya patah. Dia terkoyak oleh cahaya kehancuran dan mati di tempat. Ayah! Bunga musim panas menangis sedih, sangat sedih. Brengsek. Lu Ming juga mengaum di dalam hatinya. Xiao membawanya kembali dari Gunung Dewa Binatang untuk membantunya sembuh. Dia sangat sederhana. Dalam 2 bulan terakhir, Lu Ming menganggap Xiao sebagai teman dan kerabat. Tapi sekarang, Xiao meninggal di depan Lu Ming. Ibu, jangan. Bunga musim panas berteriak lagi. Pada saat ini, Ibu Xiahua, dengan pisau tajam, menerkam klan bermata tiga itu. Tapi saat berikutnya, cahaya kehancuran melanda, dan Ibu Xiahua juga terbunuh. Ibu! Teriak Xiahua, matanya merah. Dia membuang busur panjang itu, mencabut pedang di belakangnya, dan bergegas mendekat. Bunga musim panas, jangan pergi ke sana. Lu Ming meraung dan mengejar bunga musim panas. Semut, mati. Sebuah keluarga bermata tiga di Tanah Suci Dinasti Ming muncul di depan Xiahua dan memotongnya dengan kapak. Lu Ming terkejut, tubuhnya seperti listrik. Dia bergegas di depan Xiahua. Senjata panjangnya menyapu dan meledak bersamaan dengan tomahawk lawannya. Dengan raungan, Lu Ming gemetar dan mundur. Dan pihak lain, juga dikalahkan oleh Lu Ming. Semua cara tidak bisa digunakan, bahkan aturan tidak bisa digunakan. Aku tidak bisa memainkan banyak kekuatan tempur sama sekali. Lu Ming terbakar kecemasan. Nak, mati. Keluarga bermata tiga kembali membunuh Lu Ming. Lu Ming, dipersenjatai dengan senjata panjang, sedang berperang melawan pihak lain. Dan ini, bunga musim panas bergegas maju lagi. Bunga musim panas, jangan mati sia-sia. Lu Ming melempar lawan dengan satu tembakan dan menarik Xiahua ke belakang. Kakak Lu, tolong pergi. Orang tuaku sudah pergi. Apa arti hidupku? Bunga musim panas membuat jalan sepi. Hidup dan balaskan dendam mereka. Lu Ming mengaum dan membuat tubuh Xiahua bergetar. Balas dendam, mimpi, mati. Ada 2 orang bermata tiga yang dipaksa datang ke arah Lu Ming. Itu semua adalah pencapaian Tanah Suci Dinasti Ming, dan bahkan salah satunya adalah keberadaan kesuksesan besar Dinasti Ming. Cahaya kehancuran, terus-menerus menuju Lu Ming. Lu Ming memegang tombak panjang dan mencoba melawan. Tapi kekuatan Lu Ming sekarang sangat terbatas. Setelah beberapa saat, dia diserang berulang kali dan mundur, dan seteguk darah menyembur keluar. Pada saat ini, seluruh suku benar-benar tenggelam dalam darah dan api. Lu Ming melihat bahwa kenalan di suku dibunuh oleh klan Tiga Mata, dan beberapa dari mereka sudah mati. Lu Ming melihat bahwa Li Bo, yang sering memberinya anggur obat, dipotong menjadi 2 oleh kapak dari keluarga bermata tiga. Lu Ming melihat bahwa paman yang tidak canggih yang sering membawakan daging untuk Lu Ming telah dipelintir oleh ketiga matanya. Orang bermata tiga ini benar-benar iblis. Lu Ming merasa darah di tubuhnya mendidih, seolah berubah menjadi nyala api dan terbakar. Peluang pembunuhan yang sangat dingin muncul dari Lu Ming. Nak, mati. 2 klan Tiga Mata, sekali lagi untuk membunuh Lu Ming. Lu Ming ada di depan Xiahua, berjuang sampai mati. Namun, ada terlalu banyak klan Tiga Mata, dan di belakang, ada 3 klan mata untuk dibunuh. Kakak Lu, jika kamu bisa pergi, cepat pergi dan tinggalkan aku sendiri. Teriak Xiahou, dengan air mata berlinang, tetapi dia berbalik dan pergi, memegang pedang di tangannya, dan tubuh mungilnya bergegas menuju sebuah keluarga dengan 3 mata. Jangan!
Luming ingin mengaum, tetapi dia menemukan bahwa tenggorokannya sepertinya macet dan tidak bisa mengaum. Puff! Kepingan salju memercik kemana-mana, seorang gadis remaja, seperti bunga muda, jadi layu. Mengaum. Di tenggorokan Luming, dia meraung seperti binatang buas. Matanya merah karena darah, dan teror pembunuhan datang darinya. Saat ini, seluruh suku hampir terbunuh, dan tidak banyak yang tersisa. Bunuh, bunuh semua, jangan tinggalkan apapun. Beberapa orang meraung, seolah-olah mereka membunuh beberapa semut. Ledakan. Pada saat ini, Luming tampaknya telah mematahkan semacam belenggu. Nafasnya membumbung tinggi. Bab 1776 Subscribe Penatua. Luming merasakan darahnya terbakar, menembus belenggu di tubuhnya, dan napasnya naik dengan liar. Pada awalnya, Xiao Cheng dari Mingsheng, yang bergegas ke Dacheng dari Mingsheng dalam sekejap. Kemudian, itu adalah puncak Mingsheng, dan Mingsheng sempurna. Pada saat ini, itu berhenti. Segel di tubuh Luming rusak, dan semua kekuatan bertarungnya langsung pulih. Di depannya, dua tuan dari klan bermata tiga mengubah wajah mereka. Kemudian mereka meraung dan membunuh Luming. Mati. Luming mengaum pelan, dan Shen Jianjue keluar dengan gelombang suara dan meledak ke tubuh lawan. Dua orang bijak dari klan tiga mata tiba-tiba menjadi kaku, dan mata mereka menunjukkan warna yang luar biasa. Kemudian, cahaya di mata mereka redup, dan tubuh mereka menjadi lembut. Jiwa mereka telah dihancurkan oleh Luming. Dengan minuman besar, dia membunuh dua orang suci Ming dan menarik perhatian tiga mata lainnya. Bunuh dia. Klan tiga mata dari alam bijak agung berteriak, dan tiba-tiba selusin dari mereka bergegas ke Luming. Membunuh. Mata Luming penuh dengan pembunuhan. Pembunuhan dingin ada di mana-mana. Ketika dia menggunakan formula pedang ajaib, jiwanya berdetak, membentuk serangan yang mengerikan dan mengirimkannya. Sebelumnya, Luming melakukan terobosan terus-menerus untuk mencapai kesempurnaan orang bijak Ming. Secara alami, kekuatan jiwanya juga melonjak. Dibandingkan dengan masa lalu, Luming menggunakan formula pedang ajaib dengan kekuatan luar biasa. Lebih dari 10 orang bermata tiga yang bergegas ke Luming sama kakunya dengan keduanya sebelumnya, dan jiwa mereka hancur dan jatuh ke tanah. Orang bermata tiga di tanah suci, wajah mereka berubah dengan liar. Membunuh. Dia datang dari langit sendiri. Di mata ketiga alisnya, cahaya kehancuran dipancarkan, mengirimkan gelombang teror dan membunuh Luming. Kekacauan merampok jari. Sirkulasi hukum kekacauan, Luming menunjukkan yang utama. Jari ini, Luming menggunakan semua kekuatannya, 50% dari kekacauan jari perampokan api, teror hingga tak terbayangkan. Jari yang besar, seperti jari dewa, menunjuk ketiga mata dari tanah suci yang agung. Cahaya kehancuran pihak lain langsung dihancurkan oleh kekacauan. Jari terus menyala, secepat listrik, dan langsung muncul di depan pihak lain. Kekuatan yang menakutkan membuat ketiga mata itu tiba-tiba mengubah wajah dan mengaum. Kapak di tangannya terus-menerus dipotong, dan pada saat yang sama, dia memberikan pertahanan yang kuat pada tubuhnya. Tapi itu tidak berguna. Saat perampokan kacau menunjukkan, tomahawk-nya akan langsung meledak, dan semua pertahanannya akan hancur seperti tahu. Tidak. Dia hanya punya waktu untuk mengaum, dan kemudian tubuhnya yang besar dihancurkan oleh kekacauan. Komandan. Tiga mata lainnya terkejut. Pemimpin mereka, yang merupakan orang kuat di dunia bijak agung, terbunuh dalam satu gerakan. Membunuh. Luming meraung, membunuh pikiran seperti air pasang, tubuhnya dalam cahaya, satu persatu, terbang keluar dari para prajurit suci. Prajurit suci ini terbang keluar dan berubah menjadi aliran kematian. Mereka menembak dan membunuh orang bermata tiga. Untuk tiga mata ini, Luming tidak memiliki belas kasihan, hanya satu kata, bunuh. Dalam keadaan Luming saat ini, di bawah orang bijak yang agung, tidak ada orang yang dapat dengan mudah dibunuh. Lebih dari 100 prajurit suci diubah menjadi lebih dari 100 pita. Begitu mereka melewatinya, satu atau dua atau tiga tentara bermata tiga tewas. Keluarga bermata tiga dari film besar dan besar jatuh. Mundur, mundur. Ayo pergi dan panggil pasukan garda depan jenderal untuk datang dan bunuh orang ini. Tiga mata klan takut, banyak orang gila kembali. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Luming mengeluarkan suara dingin dan menjadi dewa pembunuhan. Dia berdiri di udara dan mendengar nyanyian naga dari tubuhnya. Kekuatan menelan pecah, menyelimuti seluruh suku dan semua orang bermata tiga. Orang-orang bermata tiga di bawah tanah suci menjerit ketakutan, dan tubuh mereka mengerut dengan kecepatan yang terlihat dalam daging, dan akhirnya berubah menjadi mayat. Meski yang kuat di tanah suci tidak dilahap menjadi mayat, tubuh mereka juga sangat tertelan dan sulit digerakkan. Apa yang menunggu mereka adalah pembantaian tanpa ampun Luming. Para prajurit suci terbang, dan satu demi satu keluarga bermata tiga itu terbunuh. Tidak lama kemudian, orang bermata tiga yang datang kali ini pada dasarnya sudah mati. Tubuh mereka menutupi tanah suku. Luming hanya menyisakan satu orang yang tidak terbunuh. Dia membuat mereka pingsan dan memasukkan mereka ke peta gunung dan sungai. Di seluruh suku, hanya beberapa lusin orang yang berdiri di sana dengan hampa. Ini adalah salah satu dari sedikit suku yang selamat.
Lu Ming mengepalkan tinjunya. Itu terlalu tragis. Dia benci bahwa dia terlalu lambat untuk mematahkan belenggu. Jika dia bisa mematahkan belenggu lebih awal, Xia Hua, Li Bo dan yang lainnya tidak akan mati. Ah! Desahan menyebar ke seluruh suku, penuh kesedihan. Ini adalah orang tua yang selamat. Dia adalah sesepuh suku. Penatua Liu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Lu Ming datang ke Tetua Liu dan bertanya. Ke suku besar. Liu Changdao. Ini membuat hati Lu Ming tergerak. Penatua Liu, sudah berapa tahun iblis bermata tiga menyerbu surga? Lu Ming bertanya. Selama ratusan tahun, aku mendengar bahwa banyak orang kuat di langit telah terbunuh dalam pertempuran dengan iblis bermata tiga. Sekarang, sebagian besar surga telah diduduki. Ah, ini bencana. Penatua Liu menghela nafas. Di dalam hati, Lu Ming memiliki pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Sejauh yang dia tahu, sudah bertahun-tahun sejak klan tiga mata menyerbu surga, tapi sekarang, hanya beberapa ratus tahun telah berlalu di sini. Mungkin, semua ini benar dan salah. Ini adalah proyeksi zaman kuno. Benar atau salah, dalam hatiku, semua ini benar. Lu Ming bergumam di dalam hatinya, dan kemudian, bersama dengan orang-orang lainnya, menguburkan orang-orang dari suku tersebut. Kakak Lu, ikutlah dengan kami dan bergabunglah dengan suku besar. Setelah penguburan, Liu Changdao. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi. Kamu pergi, aku punya urusan sendiri. Penatua Liu menggelengkan kepalanya, tidak membujuk, berkata hati-hati, dan seluruh suku, pergi dari sini. Lu Ming berdiri sendirian di depan makam. Untuk waktu yang lama, Lu Ming mengeluarkan sepanci anggur, menuangkannya ke tanah, dan berkata, benar atau tidak, itu proyeksi zaman kuno, atau nyata, aku akan membalaskan dendamu. Men, lakukan sesuatu, jangan lakukan apa-apa. Kemudian, dengan lambaian tangannya, Lu Ming yang dibawa ke peta gunung dan sungai muncul di depan makam. Saat ini, dia sudah bangun dan menatap Lu Ming dengan ngeri. Katakan, di mana sisa pasukanmu? Lu Ming bertanya dengan acuh tak acuh. Kamu ingin menemukan garda depan kami. Ini benar-benar mencari kematian. Jenderal pasukan garda depan kami adalah salah satu orang suci yang kuat dan sempurna. Tiga mata berlomba. Katakan, di mana itu? Suara Lu Ming, tanpa fluktuasi apapun, terus bertanya. Itu 80.000 mil sebelah barat dari sini. Klan mata ketiga menjawab bahwa dia tidak akan menyembunyikannya. Dia tahu dia akan mati, tetapi di antara pasukan garda depan mereka, para ahli itu seperti awan, dan Lu Ming juga terbunuh. Bab 1777. Kekuatan suci meledak, dan klan bermata tiga terbunuh, dan darah segar terciprat ke makam. Harimau musim panas, bunga musim panas, aku akan membalas dendam untukmu. Di masa depan, jika kamu bertemu klan tiga mata di dunia luar, jangan bunuh Amnesti. Lu Ming berbisik, ini adalah janjinya. Kemudian dia berangkat ke barat. Setelah menempuh perjalanan 80.000 li, Lu Ming segera tiba. Di depan kami, spanduk berkibar. Ini adalah kamp militer dengan sejumlah besar orang bermata tiga. Lu Mingjing berdiri di langit, awan bersembunyi, menonton dengan tenang, dalam benaknya, memikirkan tindakan balasan. Setelah beberapa saat, Lu Ming berbalik untuk pergi. Lu Ming tidak menyerah, tetapi meminjam. Di antara mereka, ada orang suci yang agung dan orang suci yang agung. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, aku khawatir dia bukan lawan dari orang bijak yang hebat. Apalagi pasti ada lebih banyak orang suci lainnya. Tidak bijaksana membunuh seorang pria. Meskipun sangat mungkin itu palsu dan fantasi, tidak dapat dikesampingkan bahwa itu benar, karena semuanya begitu nyata sehingga Lu Ming tidak dapat mengatakan apakah itu benar atau tidak. Segera setelah itu, Lu Ming datang ke Gunung Dewa Binatang. Di masa lalu, Lu Ming telah mengunjungi Dewa Binatang beberapa kali dengan tim berburu suku. Dia tahu bahwa ada sekelompok kera iblis bermata darah yang tinggal di Gunung Dewa Binatang. Kera iblis jenis ini haus darah dan memiliki kebencian yang kuat. Jika ada yang menyinggung mereka, dia akan mengejarnya. Sebelum tim pemburu suku datang ke sini, mereka berada jauh dari kelompok kera iblis ini. Sekarang, Lu Ming perlu meminjam kekuatan kera iblis ini. Lu Ming melangkah keluar dan bergegas ke Gunung Dewa Binatang. Segera, dia datang ke sebuah lembah. Mengaum, mengaum. Di mulut lembah, ada dua kera besar. Mata mereka merah dan seluruh tubuh mereka hitam seperti besi dan baja. Tingginya lebih dari 5 meter. Begitu mereka melihat Lu Ming, mereka meraung dua kali, menunjukkan warna yang ganas, dan datang untuk membunuh Lu Ming. Di tangan Lu Ming, sebuah pedang muncul, dan seekor kera iblis terbunuh. Mengaum. Yang lainnya, melolong marah. Raungan itu menyebar jauh, dan tiba-tiba, seluruh lembah bergolak, mengeluarkan nafas yang mengerikan, raungan yang mengerikan keluar, seolah-olah untuk membalikkan pegunungan. Bumi berguncang, dan di lembah, kera bermata darah yang tak terhitung jumlahnya keluar, seolah-olah itu adalah banjir baja. Membunuh.
Minuman Luming menampilkan kekacauan untuk merampok jari, pecah dengan semua kekuatan seseorang, kekacauan besar merampok jari untuk terbentuk, menunjuk ke arah kelompok kera jahat mata darah. Tiba-tiba, tubuh lebih dari selusin kera bermata darah meledak. Kemudian, Luming berbalik dan berlari dengan sangat ekstrim. Mengaum, mengaum. Dengan gemuruh langit, beberapa kera bermata darah yang mengerikan keluar dari kerumunan. Nafasnya mengerikan dan menakjubkan, sudah pasti keberadaan orang bijak tingkat tinggi. Mereka mengejar Luming dengan kecepatan tinggi. Luming menggunakan langkah angin dan guntur, sementara manik-manik angin yang stabil terbang keluar. Gelombang energi mengalir ke tubuh Luming. Di belakangnya, sayap hitam menyebar dan bekerja sama satu sama lain. Kecepatannya secepat mungkin, dan bergegas menuju pasukan klan Tiga Mata. Di belakang, setidaknya ada puluhan ribu kera iblis bermata darah yang mengejar. Kecepatan mereka luar biasa, dan segera setelah itu, kemah klan Tiga Mata sudah terlihat. Ada begitu banyak kera berdarah, dan momentum mereka mengejutkan. Tentara dari klan Tiga Mata telah merasakannya sejak lama. Tubuh Barak berkedip. Setidaknya puluhan ribu pasukan dari orang bermata tiga telah muncul dan membentuk barisan besar. Luming tidak pernah berhenti, dan langsung bergegas ke barak orang bermata tiga. Berhenti. Tiga mata dalam keluarga, ada suara menderu. Luming mengabaikan dan terus menyerang. Bunuh dia. Ada tiga mata perintah tingkat tinggi Zong, tiba-tiba, cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menuju Lumingan. Tubuh Luming terus berkedip, menghindari serangan. Bentuk tubuhnya semakin dekat dengan orang bermata tiga. Saat ini, mata Luming menjadi hitam seperti tinta, dan dia menunjukkan sihir jiwanya. Pada saat ini, pasukan dari klan Tiga Mata, kecuali yang kuat dari dunia bijak agung, semuanya dipengaruhi oleh Luming. Di mata mereka, tubuh Luming sepertinya telah menghilang. Setelah jeda, Luming bergegas ke pasukan orang bermata tiga. Membunuh. Klan Tiga Mata, yang memiliki tingkat bijak yang hebat, membunuh Luming. Luming tidak menyukai perang, tetapi mengelak dengan seluruh kekuatannya dan melakukan angkutan melalui pasukan klan Tiga Mata. Ledakan. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, kera bermata darah, akhirnya bergegas, mereka mengabaikan, langsung ke pasukan klan Tiga Mata, semua yang ada di depan mereka, semuanya adalah musuh, semua ingin merobek. Tiba-tiba, ada sejumlah besar klan Mata Tiga terbunuh. Tentara dari klan Tiga Mata juga segera melancarkan serangan balik, membunuh kera bermata darah. Dengan cara ini, kera bermata darah, di klan Tiga Mata, melancarkan pertarungan sengit. Kedua belah pihak, seperti semburan baja, bertabrakan satu sama lain. Tiba-tiba, sejumlah besar orang bermata tiga dan kera bermata darah dicabik-cabik dan dibunuh. Bunuh dia untukku. Tinggi di langit, sebuah keluarga dengan tiga mata. Dia sangat tinggi. Dia mengenakan baju besi logam. Tiga matanya menatap Luming. Baru saja, Luming yang datang dengan kera bermata berdarah. Dia bisa melihatnya dengan jelas. Tiba-tiba, ada dua orang suci besar dan orang kuat Cheng kecil, untuk membunuh Luming, dua lampu kehancuran, melalui kehampaan, menembaki Luming. Luming memiliki pedang perang di tangannya. Dia memotong dua pedang berturut-turut dan memotongnya dalam terang kehancuran. Kemudian tubuhnya bergetar hebat dan terbang mundur, menumpahkan sedikit darah di mulutnya. Tentu saja, Luming sengaja melakukannya. Kalau tidak, bagaimana bisa dua orang suci besar dan tiga orang bermata tiga Cheng bisa menyakitinya? Namun, dalam situasi ini, yang paling bijaksana adalah berpura-pura lemah. Jika penampilannya terlalu kuat, itu akan menarik lebih banyak ahli dari klan Tiga Mata. Pertama, berpura-pura lemah, dan biarkan orang bermata tiga bertarung dengan kera iblis bermata darah, dan dia akan meraup untung. Dua orang bermata tiga bergegas untuk mendaratkan Ming. Luming sengaja bergulat satu sama lain, tapi dia benar-benar melawan arah angin dan tertekan. Ada banyak bahaya. Benar saja, melihat bahwa Luming terluka oleh dua orang suci besar dan klan bermata tiga Xiao Cheng, dan benar-benar ditekan, jejak penghinaan muncul di mata klan bermata tiga yang mengenakan baju perang, dia tidak memperhatikan Luming dan mengenakan baju perangnya. Roh pada kera iblis bermata darah. Membunuh. Teriak orang-orang bermata tiga dalam baju perang. Dia maju dengan cahaya kehancuran di matanya. Dia membunuh kera berdarah tingkat santo besar. Pada saat yang sama, dia memotong kapaknya dan membunuh seekor kera berdarah. Bunuh hewan-hewan ini. Orang bermata tiga dalam baju perang membuka mulut mereka, dan dengan kelompok ahli terkuat, mereka berguling ke arah kera bermata berdarah. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan sengit terdengar. Kera bermata darah besar, setinggi 10 meter, berlari dalam kehampaan dan membunuh orang bermata tiga dalam baju perang dengan satu pukulan. Di tinju besar, ada cahaya sihir yang mengerikan, menghancurkan cahaya kehancuran pihak lain. Di belakangnya, ada juga beberapa kera bermata darah yang sangat kuat, kedua belah pihak bertarung bersama. Yang terkuat melawan yang terkuat, yang terburuk. Tidak peduli itu orang bermata tiga atau kera bermata darah, mereka terus jatuh dan bertarung sampai mati. Bab 1778. Luming telah berkelahi dengan dua orang bermata tiga, tetapi dia tidak saling membunuh. Dua orang bermata tiga telah menjadi tamengnya.
Dengan 2-3 mata ini dalam keluarga, 3 mata lainnya tidak akan menemukannya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang bermata 3 dan kera bermata darah yang mati dalam pertempuran. Bahkan orang suci yang paling kuat pun terus-menerus mati dalam pertempuran. Orang bermata 3 dalam baju perang dan salah satu kera iblis bermata darah yang paling mengerikan telah bertarung sampai panas. Kultivasi kedua belah pihak sempurna, dan pertempuran sengit itu sengit, dan kedua belah pihak terluka. Pada akhirnya, dia terbunuh di mata gorila, tetapi dia lebih kuat dalam pertarungan melawan kera bermata 3. Saat ini, klan 3 mata mulai mendominasi. Lagi pula, jumlah klan 3 mata lebih banyak, dan ada lebih banyak master. Namun, kera bermata darah telah benar-benar membunuh mata merah darah, benar-benar jatuh ke dalam kegilaan, di mata mereka, hanya membunuh. Terlepas dari hidup dan mati untuk klan 3 mata, bahkan jika tubuh mereka sendiri mati, tetapi juga untuk menarik bantal sisi lain kembali. Ketika kera bermata darah terakhir terbunuh, orang bermata 3 itu kehilangan banyak. Hampir 33.000 mata, hanya sekitar 10.000, dibunuh oleh kera bermata darah gila, sekitar 20.000, dan 3 mata yang tersisa, masing-masing terluka. Kenapa orang ini masih hidup? Ayo bunuh dia. 3 mata di baju besi meraung dan menatap Luming. Luming masih bergulat dengan 2 orang bermata 3 itu. Kamu yang mati. Pada saat ini, napas Luming tiba-tiba melonjak. Di atasnya, banyak titik cahaya bermekaran, dan lebih dari 100 prajurit suci muncul. Pedang Luming penuh kecemerlangan. Dengan pedang terpotong, pedang Luming langsung menghancurkan serangan orang bijak yang hebat dan keluarga kecil bermata 3, dan membunuh lawan dengan momentum yang tak terbendung. Tidak baik. Sisi lain terkejut, sudah terlambat bagi Luming untuk melarikan diri. Uff. Klan bermata 3 ini langsung dibelah menjadi 2 oleh Luming. Membunuh. Kemudian, Luming memberikan minuman yang banyak. Matanya meledak dengan 2 pedang dan menusuk tubuh klan bermata 3 lainnya. Tubuh klan bermata 3 itu kaku sesaat. Pedang Lumingsan menyapu dan memotongnya menjadi 2. Dalam sekejap, 2 Santo Agung dan Cheng kecil dibunuh oleh Luming. Ketika Luming menerobos tanah suci lebih dari sekali, dia hampir membunuh seorang pria kuat bernama Da Sheng Xiao Cheng. Sekarang dia telah mencapai kesempurnaan Ming Sheng. Dia telah membunuh orang kuat dari Resi Agung dan Cheng kecil, seperti memotong melon dan sayuran. Sialan, pria ini menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Orang bermata 3 dalam baju perang itu minum. Tiba-tiba, satu persatu, dengan 3 mata kosong, membunuh Luming. Sebelum orang-orang tiba, cahaya kehancuran di mata mereka terus-menerus menembaki Luming. Di sekitar Luming, lebih dari 100 tentara suci berputar-putar, menghalangi serangan cahaya kehancuran. Pada saat yang sama, dia bergerak dan membunuh sekelompok orang bermata 3. Dengan minuman besar, pedang akan meledak dengan gelombang suara. Namun, mereka yang berada di bawah Resi Agung akan berteriak dengan getir. Jiwa dihancurkan oleh Luming, dan mayatnya jatuh ke bumi seperti tetesan air hujan. Dalam sekejap, ratusan orang bermata 3 tewas. Pada saat yang sama, Luming terus melambaikan tangannya, dan 9 pintu tertutup muncul, yang menyegel sejumlah besar orang bermata 3. Bahkan jika itu adalah orang suci yang hebat, ada saat yang disegel oleh kota. Dalam sekejap, itu melambangkan hidup dan mati. Begitu Luming lewat, pedangnya seperti pelangi, yang panjangnya beberapa kilometer. Ketika dia memotong, ratusan orang bermata 3 terbunuh, termasuk 2 tuan di alam bijak dan Cheng kecil. Bersenandung. Di langit, segel langit yang kacau terbentuk, yang sangat besar, seperti gunung kuno, dan ditekan. Melarikan diri. Banyak orang bermata 3 ketakutan dan melarikan diri. Tapi kekacauan segel langit ditekan, satu persatu 3 mata klan musnah, abu. Di bawah orang bijak agung, menghadapi Luming, dia seperti semut mol, dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mundur di bawah orang bijak agung, dan bunuh dia bersama dengan orang bijak agung. Orang bermata 3 berbaju zirah meraung dan memberi perintah. Klan 3 mata di bawah Resi Agung mundur dengan cepat, sementara klan 3 mata dengan perawakan besar melangkah maju dan membunuh Luming. Semuanya kuat di tanah suci yang agung, dan jumlahnya puluhan. Lusinan lampu kehancuran dipancarkan, yang membuat wajah Luming bermartabat. Dengan begitu banyak orang suci yang bergandengan tangan, ada orang suci yang hebat dan Cheng kecil, orang suci yang hebat dan orang suci yang hebat di puncaknya. Kekuatan ini terlalu kuat. Luming hanya bisa mundur. Luming bangkit dari langit dan menghindari serangan itu. Membunuh. Semua orang suci datang untuk membunuhnya. Alis Luming bersinar, dan pelat susunan Tai Chi muncul. Luming mengontrol aturan susunan, dan rune yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Mereka tidak termasuk dalam pelat larik Tai Chi. Pelat susunan Tai Chi dengan cepat membesar, dan pola ikan yin dan yang terbentuk di atasnya, dan ditekan ke arah bawah. Bang! Bang! Semua serangan dari klan bermata 3 jatuh pada pelat susunan Tai Chi, yang bergetar dan terbang keluar. Kekacauan merampok jari. Pada saat ini, Luming Yi menunjukkan bahwa kekuatan terkuat pecah. Sebuah jari menunjuk ke 3 mata seorang bijak agung.
Ledakan. 50% dari kekacauan jari-jari perampok, kekuatannya luar biasa, bahkan bagian atas orang bijak, sulit untuk dilawan, memuntahkan darah mundur, tubuh hampir terbelah. Membunuh. Tubuh Luming melintas dan membunuh orang kuat di atas resi agung. Di sini, hanya mereka yang berada di atau di atas puncak Daseng yang takut pada Luming. Oleh karena itu, Luming ingin menyingkirkan orang kuat di puncak resi agung. Mati untukku. Di tengah jalan, seorang bijak agung dan Cheng kecil, salah satu orang suci agung dan Dacheng yang kuat, berdiri di depannya, dan kapaknya dibelah ke Luming. Kong, kong. Saat suara pedang berbunyi, pola ikan yin yang muncul di pelat susunan Tai Chi. Kemudian pola ikan yin yang diubah menjadi sepasang pedang ikan yin yang ditebaskan pada kedua orang tersebut. Orang bermata tiga dari Daseng Xiao Cheng langsung dibunuh. Daseng Dacheng hampir mati, dan tubuhnya dipotong menjadi luka pedang yang panjang, dan dia mundur dengan liar. Tapi apakah Luming akan membiarkannya kembali? Pedang terpotong, hasil lengkap dari pria ini. Pada saat berikutnya, bentuk tubuh Luming telah muncul di hadapan klan tiga mata di atas resi agung. Klan bermata tiga ini terluka oleh kekacauan serangan Luming. Lukanya sangat serius, dan hanya ada sedikit perlawanan. Luming melambaikan tangannya, dan 5 orang suci agungnya bergegas dan membunuhnya. Dalam keadaan normal, Luming tidak dapat dengan mudah membunuh keberadaan puncak Daseng. Namun, orang bermata tiga ini baru saja bertarung dengan kera bermata berdarah, hampir semuanya terluka, dan kekuatan bertarung mereka tidak lagi mencapai puncaknya. Oleh karena itu, Luming membunuh satu orang dengan guntur. Kemudian, tanpa henti, Luming membunuh ketiga mata lainnya. Sisi lain, yang kuat di atas resi agung, hanya 3 orang. Sekarang 1 orang sudah mati, dan ada 2 lagi. Tentu saja, ada jenderal lain, tapi dia lebih terluka. Bab 1779. Kekacauan merampok jari. Luming tidak melihatnya, tetapi menunjukkannya. Jari ini masih menggunakan seluruh kekuatannya. Jari perampokan besar yang kacau membunuh kerumunan secara langsung. Ada beberapa santo besar dari klan bermata tiga, yang tubuhnya hancur berkeping-keping dan dibunuh di sini. Pada saat ini, Luming tampaknya menjelma menjadi dewa pembunuh, membunuh orang bermata tiga secara sembarangan. Brengsek. Orang-orang bermata tiga di baju besi meraung. Jika dia tidak terlalu terluka, dia akan membunuh Luming. Kelilingi, kelilingi, kelilingi dia. 3 orang bermata tiga di baju besi meraung. Menyentuh, menyentuh. Sisa dari 3 klan mata pada tingkat orang bijak menginjak kehampaan, dipimpin oleh 2 orang suci yang kuat di puncak, membentuk momentum pengepungan, dan terus-menerus menuangkan serangan mereka ke Luming. Penjara. Luming melambaikan tangannya, dan di sekujur tubuhnya, sepotong prasasti penjara muncul, dan mereka menekannya. Bukan, itu monumen penjara. Kembali. Setelah melihat gambar kosong dari prasasti penjara kota, ketiga orang bermata itu meraung panik, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang sangat ketakutan dan mundur dengan liar satu persatu. Sebanyak 9 prasasti penjara kota, bayangan kosong, memancarkan kecemerlangan, ditekan. 9 jeritan, 9 orang suci besar dan Cheng kecil, yang kuat dari Daseng Dacheng, yang bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan, langsung dibunuh oleh kota. Bagaimana kamu bisa memiliki monumen penjara? Mata orang bermata tiga dalam baju perang juga ketakutan. Dengan baik. Mata Luming berkedip. Klan tiga mata ini sangat takut dengan prasasti penjara. Tanpa ragu, jantung bergerak, tulang punggung, puing-puing monumen penjara kota muncul. Begitu sisa-sisa prasasti Zenyu muncul, mereka tumbuh dengan cepat dan menjadi seukuran gunung. Secara khusus, 2 karakter, penjara, dan monumen, memancarkan kecemerlangan. Bersenandung. Sisa-sisa prasasti penjara ditekan ke arah klan tiga mata. Blokir, bergandengan tangan untuk memblokir. Ada seorang pria kuat di atas orang bijak yang hebat, yang bergabung dengan 7 atau 8 orang bijak di dunia tiga mata, meluncurkan serangkaian serangan mengerikan, mencoba memblokir prasasti penjara. Namun, tampaknya ada kekuatan khusus pada prasasti Zenyu, yang memiliki efek menahan klan tiga mata. Kekuatan klan tiga mata meledak di prasasti penjara dan runtuh satu demi satu. Ketika prasasti penjara ditekan, ketiga orang bermata itu berteriak satu demi satu meledak dan jatuh di tempat. Kecuali keberadaan puncak bijak agung, dia tidak mati, tapi dia juga setengah mati. Dia memuntahkan darah. Membunuh. Luming bergegas dan membunuhnya dengan pedang. Pergi. Dengan lambaian tangannya, Luming menekan prasasti penjara ke arah klan bermata tiga dengan baju perang. Oh, sial. Orang bermata tiga itu terkejut dan lari, tetapi mereka tidak berguna. Dalam sekejap, mereka ditangkap oleh prasasti penjara. Cahaya prasasti itu lebih kuat dan tertekan. Bagaimana dengan prasasti penjara? Keluar dari sini. Orang-orang bermata tiga dalam baju perang meraung, dan cahaya kehancuran yang mengerikan muncul dari alis mereka, yang mengejutkan prasasti penjara. Namun, pada prasasti penjara, kekuatan luar biasa pecah dan berguling, membuat cahaya kehancuran runtuh dalam sekejap. Pergi, keluar dari sini, pergi.
Orang bermata tiga dalam baju perang meraung, dan tomahawk di tangan mereka terus-menerus dipotong, dan terus-menerus dipotong pada prasasti penjara kota, yang membuat monumen penjara kota bergetar terus-menerus. Klan Tiga Mata, yang kultivasinya mencapai kesempurnaan Santo Agung, rusak parah, tetapi dia bertarung sampai mati, dan kekuatan bertarungnya masih mencengangkan. Untuk sementara waktu, dia dibunuh di prasasti penjara. Tapi Luming masih ada. Luming melangkah ke udara dan berjalan, tidak jauh. Datang dan bantu aku. Ketiga mata itu terkejut. Tetapi ketika tiga mata lainnya melihat prasasti penjara, mereka hampir mati ketakutan. Mereka tidak berani keluar dan melarikan diri satu persatu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Luming dengan acuh tak acuh mengeluarkan suara, menunjukkan, jari perampok yang kacau, menunjuk ke pihak lain, kekuatan yang mengerikan, biarkan pihak lain mengirimkan raungan putus asa. Dia mencoba melawan, kapak terus-menerus dipotong, dan akhirnya memblokir jari perampokan yang kacau, tetapi tidak dapat memblokir kekuatan monumen penjara kota. Prasasti penjara ditekan, dan dalam deru klan Tiga Mata yang tidak rela, kota itu terbunuh dan tubuhnya tercabik-cabik. Saat ini, tiga mata klan lainnya telah lolos dari salah satunya. Luming tidak mengejarnya. Dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa membunuh ketiga klan mata sendirian. Dengan begitu banyak orang di sisi lain, dia tidak bisa mengejar mereka. Tidak terbayangkan bahwa mereka dapat memusnahkan sebagian besar pasukan klan bermata tiga dan membunuh jenderal lainnya. Luming mengambil prasasti penjara dan jatuh ke tanah. Dia hanya duduk di tanah dan terengah-engah. Baru saja, dia terus menggunakan jari-jari yang kacau, dan dia pecah dengan seluruh kekuatannya. Konsumsi daya suci sangat besar, dan kekuatan fisiknya juga agak habis. Pada saat ini, cahaya putih menyala di depan Luming, dan lelaki tua berbaju putih itu muncul. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Pria tua berbaju putih itu memandangi pemandangan itu dengan sedikit penghargaan. Apakah ini ujianku? Tanya Luming. Ya, ini ujiannya. Pria tua berbaju putih itu mengangguk. Luming terdiam, dan setelah sekian lama, dia berkata, apakah ini semua ilusi? Apakah semuanya palsu? Mengatakan kebenaran itu benar, dan mengatakan yang salah juga salah. Pria tua berjubah putih itu berkata, matanya menunjukkan warna kenang-kenangan, penuh kesedihan, dan kemudian berkata, apa yang telah kamu alami dan lihat pada periode waktu ini? Sebenarnya, pada zaman kuno, memang benar orang-orang itu telah ada, tetapi di belakang, mereka semua mati di tangan orang lain. Di zaman kuno, ras alien datang dari kehampaan, surga jatuh ke dalam kekacauan, makhluk yang tak terhitung jumlahnya terbunuh, dan ratusan juta mayat dikuburkan. Itu adalah sungai darah yang nyata. Apa yang kamu alami hanyalah proyeksi dari sebuah tempat tertentu di zaman kuno. Luming terdiam lagi. Setelah setengah suara, dia bertanya, apakah aku melewati bea cukai? Ya, kamu telah lulus ujian. Pria tua berjubah putih itu berkata. Jika aku tidak membunuh sang jenderal, tidak bisakah aku melewatinya? Tanya Luming. Pria tua berbaju putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak terlalu sulit. Selama kamu bisa membunuh kami ini, apapun hasilnya. Semuanya telah lulus ujian, dan kamu telah melampaui harapanmu. Tentu saja, jika kamu tidak berani bergegas ke barak ini, kamu kalah. Aku akan menunjukkan beberapa gambar. Orang tua berjubah putih berkata, lambaian tangannya, udara, ada gambar. Luming melihat bahwa orang lain, hampir seperti dia, terluka parah, diselamatkan oleh Xiaohu, dan kemudian memulihkan diri di suku tersebut. Kemudian, serangan klan bermata tiga. Namun, Luming melihat bahwa ketika klan Tiga Mata menyerang, seseorang tidak mematahkan belenggu dan melanjutkan kultivasi, tetapi dibunuh oleh klan Tiga Mata. Saat ini, cahaya putih menyelimutinya, dan dia tersingkir. Lainnya, yang langsung meninggalkan suku dan melarikan diri sendirian, juga tersingkir dengan cahaya yang sama. Seseorang mematahkan belenggu, membunuh semua orang bermata tiga yang menyerang, bergegas ke barak, terdiam sesaat, lalu mundur. Mereka yang tidak berencana menyerang barak juga dieliminasi dan dikirim. Bab 1780. Luming melihat bahwa ketika klan Tiga Mata menyerbu dan membunuh orang-orang dari suku tersebut, Long Chen sangat marah, dan matanya merah. Akhirnya, dia menerobos belenggu, memulihkan kultivasinya dan membunuh ketiga klan mata. Kemudian, dia langsung membunuh di barak, dalam pertempuran sengit, dan akhirnya kelelahan sampai mati. Tentu saja, kematian dalam pertempuran di sini bukanlah kematian yang sebenarnya. Luming juga melihat bahwa Huang Ling, seperti Long Chen, juga terbunuh di barak. Akhirnya, dia dikepung dan dibunuh oleh banyak orang kuat. Dan, pada akhirnya, Luming hanya melihat 6 orang yang berani menyerbu dan membunuh barak satu sama lain. Yang lainnya, yang tidak menerobos belenggu, atau langsung melarikan diri, atau tidak berani membunuh barak musuh, diangkut pergi. Selain Luming, hanya ada 6. Namun, tidak satupun dari mereka yang dapat menghancurkan sejumlah besar pasukan dari pihak lain dan akhirnya membunuh jenderal dari klan Tiga Mata seperti Luming. Luming menemukan bahwa orang yang berbeda, kultivasi yang berbeda, bertemu orang, Tiga Mata dari keluarga kultivasi, tidak sama.
Semakin tinggi budidaya, semakin tinggi budidaya. Misalnya, di barak terakhir, ketika budidaya mencapai tingkat kesucian tertinggi, kekuatan tempur tertinggi di barak akan menjadi kaisar. Tidak ada yang bisa melintasi begitu banyak alam dan membunuh musuh yang kuat. Lu Ming dapat melakukannya hanya dengan menggunakan kekuatan kera bermata darah dan sisa-sisa prasasti penjara. Setelah menonton, lelaki tua berbaju putih itu melambaikan tangannya, dan foto-foto itu menghilang. Kali ini, bersamamu, total 7 orang lulus ujian, dan kamu, performa terbaik, sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa menandingi, jadi selamat, jadilah pewaris sejati klan Hunyuan. Pria tua berbaju putih itu berkata sambil tersenyum. Apakah itu berhasil? Lu Ming berbisik. Ya, ini sukses. Sepertinya tidak sulit, tetapi sebenarnya sangat sulit. Faktanya, pada zaman kuno, ada beberapa orang dengan kekuatan tempur yang sangat tinggi, dan mereka mungkin dapat melakukan langkah ini. Namun, sebagian besar dari mereka tidak memilih untuk melakukannya. Sebaliknya, mereka berbalik dan pergi. Mereka tidak menyerang barak atau menyerang barak. Bahkan jika mereka gagal, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak berguna. Pria tua berjubah putih itu menghela nafas, pemilihan penerus, kekuatan tempur dan bakat klan Hunyuan, bukan satu-satunya persyaratan, tetapi juga membutuhkan keberanian. Dengan kata lain, semacam semangat tak kenal takut. Bahkan jika kerabat dan teman seseorang terbunuh, mereka tidak berani bertarung sampai mati dan hanya bisa mundur. Apa gunanya orang-orang seperti itu yang terlalu egois dan memiliki kekuatan bertarung yang kuat? Orang seperti itu mungkin bisa menjadi orang yang kuat, tapi bukan itu yang aku butuhkan di klan Hunyuan. Hunyuan Zong, apa tujuan memilih penerus dengan begitu banyak usaha? Tanya Lu Ming. Bersiaplah untuk perang. Pria tua berjubah putih itu membuka mulutnya. Pada saat ini, matanya memancarkan cahaya terang dan nafas yang mengerikan, yang keluar dari dirinya untuk menunjukkan kepada dunia. Kamu telah melihat sebelumnya, invasi alien, penghancuran kehidupan dan pendudukan wilayah tanpa akhir. Selama bertahun-tahun, banyak orang kuat di surga telah bertarung satu sama lain, dan banyak pahlawan telah mati. Sampai sekarang, surga adalah hampir sepenuhnya terisi. Dan ras alien, telah mulai membuka saluran dunia Yuan, ketika saat itu, alien akan datang ke dunia Yuan, dan kemudian, kerajaan Yuan juga akan melangkah ke alam baka surga, dan akan ada menjadi ratusan juta mayat, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Perang ini akan terjadi, jadi selama bertahun-tahun, Hunyuan Zong telah melatih Tian Jiao lebih awal, melatih yang kuat, menunggu pertempuran yang menentukan di masa depan. Pria tua berbaju putih itu menjelaskan. Lu Ming terkejut. Dan pernah berkata bahwa perang dunia pertama akan datang. Awalnya, ketika dia melihat Titan Longikon di Changzhou, dia sedang menjaga lorong gelap. Apakah di sisi lain lorong itu, apakah ada ras asing? Jika ras asing datang, apakah kerabat dan teman-temannya, seperti suku-suku sebelumnya, akan menghilang? Tidak, Lu Ming tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Lu Ming mengepalkan tinjunya. Faktanya, bukan hanya sekte Hunyuan, tetapi juga kekuatan terkuat di alam surga saat itu. Semuanya akan terus mewarisi dan mengalir keluar. Bahkan, di zaman kuno, orang-orang di kerajaan Yuan bisa tidak berlatih seni bela diri. Alasan mengapa mereka menjadi kuat dan makmur adalah karena beberapa kekuatan terkuat di dunia surga mengalir keluar berbagai jenis warisan, yang mengarah pada pembentukan situasi kerajaan Yuan saat ini. Pria tua berbaju putih itu menjelaskan. Lu Ming tertegun. Tanpa diduga, metode kultivasi kerajaan Yuan disebarkan oleh beberapa kekuatan di surga. Sebenarnya, banyak kekuatan kuno dan kuat di kerajaan Yuan adalah murid dari sekte Hunyuan, dan nenek moyang mereka telah diwarisi oleh klan Hunyuan. Sejak zaman kuno, sekte Hunyuan telah terlibat dalam pertempuran Qiyun dan telah mencari penerus. Kami membagi pewaris menjadi 3 tingkatan, pewaris emas, pewaris perak, dan pewaris perunggu. Pria tua berbaju putih itu menjelaskan. Tingkat pewaris apa aku? Tanya Lu Ming. Pewaris emas, level tertinggi, telah kamu raih sejak zaman kuno. Oleh karena itu, kamu adalah pewaris sebenarnya dari sekte Hunyuan. Putra dari sekte Hunyuan, kamu dapat mewarisi posisi master sekte Hunyuan di masa depan. Pria tua berjubah putih itu berkata, oh, berapa banyak orang yang ada di surga? Tidak banyak orang. Setelah bertahun-tahun bertempur, tidak banyak orang yang hidup. Ke-9 penguasa olah hampir terbunuh dalam perang. Kamu seharusnya mendapatkan warisan Kaisar Kekacauan Zun ketika kamu berlatih Sutra Kekacauan. Kaisar Kekacauan Zun, salah satu yang terkuat di dunia, juga tewas dalam perang. Pria tua berbaju putih itu mendesah. Lu Ming terdiam, dan tidak banyak orang. Apa gunanya mewarisi posisi Master Hunyuan? Kamu adalah pewaris level emas, jadi kamu memiliki hak istimewa untuk melihat foto orang lain. Orang lain tidak berhak melihat fotomu. Apalagi, pewaris level rendah tunduk pada perintah pewaris level tinggi. Pria tua berjubah putih itu berkata. Ngomong-ngomong, kenapa tadi aku tidak melihat gelembungnya? Bukan, itu tikus roh ruang waktu. Lu Ming bertanya. Aku tidak melihat gelembung-gelembung itu di gambar barusan. Identitas Mouse roh ruang waktu cukup istimewa. Ibunya, generasi sebelumnya dari tikus roh ruang waktu,
adalah salah satu dari 9 Master Aula klan Hunyuan. Oleh karena itu, dia tidak perlu dinilai. Aku langsung membawanya ke tempat di mana ada warisan tikus roh ruang waktu generasi sebelumnya. Pria tua berbaju putih itu menjelaskan. Pluming senang bahwa gelembung dapat diwarisi dari tikus ruang waktu generasi sebelumnya, yang merupakan peluang besar. Ya, aku akan membawamu ke suatu tempat. Pria tua berjubah putih itu melambaikan tangannya. Lingkungan di sini pecah berkeping-keping seperti cermin dan kemudian menghilang. Saat berikutnya, Luming muncul di aula. Saat ini, di aula lain, 6 orang, termasuk Long Chen dan Huang Ling, berkumpul bersama. Di depan mereka, lelaki tua berjubah putih itu melayang di udara. Selamat, kamu telah lulus ujian dan menjadi pewaris perak Sekte Hunyuan. Pria tua berjubah putih itu berkata, lalu menjelaskan beberapa hal lagi. Mata 6 orang berkedip, tidak berbicara, menunggu selanjutnya. Mereka semua adalah Tian Jiao dari kekuatan yang kuat. Mereka tahu lebih banyak rahasia daripada Luming. Mereka tahu bahwa menjadi pewaris Sekte Hunyuan tentu baik. Sekarang, aku akan menghadiahi kamu masing-masing untuk semangat mulia kamu. Di masa depan, ketika kamu menerobos kerajaan Kaisar Wu dan memadatkan dunia kecil, menyempurnakan semangat Hongmeng akan membuat dunia kecil lebih stabil dan kuat. Pria tua berjubah putih itu mengangkat tangannya. Di tangannya, ada 6 arus udara yang terus mengalir, seolah ada spiritualitas. Bab 1781. Itu roh yang mulia. Mata ke-6 orang itu meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Hongmeng keluar dari kekacauan. Hongmeng Kisama terkenalnya dengan Chaos Ki. Harta antara langit dan bumi lahir sebelum permulaan langit dan bumi. Ini sangat berharga dan misterius. Hukum Hongmeng juga merupakan salah satu dari 10 hukum terkuat. Seperti yang dikatakan lelaki tua berjubah putih itu, ketika menerobos kerajaan kekaisaran dan memurnikan dunia kecil akan lebih stabil dan kuat, jauh melampaui dunia kecil biasa. Ini adalah harta berharga tanpa pasar, yang jarang terlihat selamanya. Hati mereka sangat panas. Pria tua berjubah putih berkata sambil tersenyum, tentu saja, pewaris perak tidak hanya dapat memperoleh hadiah ini. Namun, kamu sekarang berada di Tanah Suci. Kamu hanya dapat mempraktikkan satu jenis hukum di Tanah Suci. Sekarang kamu memiliki keterampilan magis, dan tidak perlu warisan lain. Tetapi ketika kamu mencapai tingkat kekaisaran, kamu dapat menguasai banyak hukum, dan hukum itu terintegrasi dan dapat diubah. Pada saat itu, kamu membutuhkan warisan yang lebih kuat, jadi ketika kamu mencapai tingkat kekaisaran, kamu akan memiliki kesempatan untuk datang ke sini untuk mendapatkan warisan. Selain itu, kamu adalah pewaris perak. Aku akan memberimu token warisan perak. Di masa depan, kamu dapat memobilisasi sebagian kekuatan Sekte Hunyuan, dan mereka yang lebih rendah darimu akan mendengarkan perintahmu. Pria tua berjubah putih itu mengatakan serangkaian godaan, yang membuat mata Huang Ling semakin cerah. Tuan, syarat apa yang harus kita janjikan? Tanya salah satu dari 6. Wanita ini terlihat seperti peri, tidak lebih buruk dari Huang Ling, dan setiap gerakannya penuh dengan godaan yang tak ada habisnya. Syaratnya sangat sederhana. Kamu adalah pewaris tingkat perak. Tentu saja, kamu harus mematuhi perintah pewaris tingkat emas. Pria tua berbaju putih itu berkata sambil tersenyum. Siapa yang memenangkan pewaris tingkat emas? Ketika seorang pria muda berbicara, itu sedikit tidak terbayangkan. Pria ini, putra kematian, mengendalikan hukum kematian. Ya, selama bertahun-tahun tanpa akhir, kali ini, satu orang telah menjadi pewaris emas. Pria tua berbaju putih itu membuka mulutnya. Tiba-tiba, wajah 6 orang tampak jelek. Mereka semua sombong dan sombong. Mereka ingin melangkah di atas orang lain. Sekarang, bagaimana mereka bisa menerima perintah orang lain? Putra maut, khususnya, adalah putra Tuhan. Dia ditakdirkan untuk menjadi pria yang kuat di masa depan. Bagaimana dia bisa mematuhi perintah orang lain ketika dia memandang rendah manusia? Tuan, bagaimana jika kamu tidak mematuhi perintah kamu? Tanya putra kematian. Jika kamu tidak mematuhi perintah, aku akan mengirimmu keluar dan membatalkan kualifikasi pewaris perak. Pria tua berjubah putih itu berkata. Itu membuat 6 orang terlihat jelek. Kesempatan untuk mendapatkannya, begitu terbang jauh, lebih sulit didamaikan. Terlebih lagi, itu bukan janji lisan, tapi sumpah darah untuk mematuhi pewaris emas. Pria tua berjubah putih itu berkata. Tuan, jika kita disuruh untuk mematuhi perintah pewaris emas, itu bukan tidak mungkin. Tetapi jika pihak lain mengandalkan dirinya sendiri untuk menjadi pewaris emas dan mengajukan beberapa persyaratan yang berlebihan atau beberapa persyaratan yang tidak mungkin, maka kita juga harus mematuhinya. Pesanan. Tanya keindahan tiada taraf. Ini sangat sederhana. Ketika kamu bersumpah darah, kamu dapat melampirkan beberapa syarat. Jika perintah yang diberikan oleh pihak lain bertentangan dengan syarat yang kamu tambahkan, kamu tidak harus mematuhi perintah tersebut, atau melanggar sumpah dan diganggu oleh sumpah darah. Pria tua berjubah putih itu berkata. Mata ke-6 orang itu berbinar. Meski begitu, mereka tidak mau. Pria tua berjubah putih itu memalingkan matanya dan berkata, tentu saja, aku akan memberi kamu kesempatan untuk memberi kamu 20 tahun.
Setelah 20 tahun, kamu dapat menantang pewaris emas. Jika ada yang bisa menang, dia bisa menggantikannya dan menjadi seorang pewaris emas baru. 20 tahun. Pada saat ini, mata keenam orang itu semuanya berbinar. Bagi mereka, 20 tahun adalah sekejap. Secara khusus, putra kematian, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup, dia dapat mengalahkan siapapun dalam perang di generasinya sendiri. Yah, aku akan melakukannya. Yang pertama mati. Tuan, bisakah kamu menunjukkan kepada kami seperti apa pewaris emas itu terlebih dahulu? Saat ini, Huang Ling membuka mulutnya, dan ada warna aneh di matanya. Lu Ming tidak datang ke sini. Tidak bisakah Lu Ming menjadi pewaris dengan bakatnya? Dia penasaran. Tentu saja. Orang tua berjubah putih tersenyum, melambai di antara, sesosok muncul di udara. Itu adalah sosok Lu Ming. Lu Ming. Ini Lu Ming. Huang Ling dan Long Chen, matanya cerah. Apakah itu dia? Putra kematian, matanya meledak dengan cahaya yang mencengangkan. Hal yang sama berlaku untuk beberapa lainnya. Benar-benar pria ini, bakatnya sangat buruk. Pemuda lain berbicara. Sebelumnya, saat melintasi jurang, Lu Ming memenangkan tempat pertama, dan kemudian mengalahkan tubuh yang kacau itu. Mereka mengingat Lu Ming untuk waktu yang lama. Tuan, aku setuju. Huang Ling berbicara. Aku juga setuju. Long Chen juga mengikuti jalannya. Dengan cara ini, 3 orang setuju. Aku akan melakukannya juga. Senyum wanita tak tertandingi itu, perasaan asmara, pesona tak terbatas, membiarkan sisi putra yang meninggal dan yang lainnya, mau tidak mau melihat beberapa lagi. Kemudian, 2 yang terakhir setuju. Yah, ambil sumpah darahmu. Pria tua berjubah putih itu berkata. Segera, orang-orang bersumpah darah. Tentu saja, mereka semua menambahkan beberapa syarat pada sumpah darah. Mereka dapat menerima perintah biasa, tetapi mereka tidak perlu mematuhi perintah khusus. Nah, sekarang, aku akan memberimu token warisan perak, dan aku akan menyegel roh mulia di dalam token. Dengan lambaian tangannya, 6 token putih perak muncul di langit, dengan kata, Hunyuan, tertulis di atasnya. Kemudian, lelaki tua berjubah putih itu menyegel 6 roh mulia ke dalam token perak. 6 token perak masing-masing terbang ke 6 orang. Mereka mengambilnya dan membawanya pergi dengan sungguh-sungguh. Tetapi di aula Lu Ming, ada 3 gumpalan hongmeng di tangan lelaki tua berjubah putih itu. Umumnya hanya ada 3 helai pewaris perak, yaitu hanya 1 bidang tanah kekayaan besar dan 3 helai emas pewaris. Pria tua berjubah putih itu berkata, lalu dia mengeluarkan token emas dan menyegel 3 gumpalan hongmeng ki ke dalam token tersebut. Token itu terbang ke Lu Ming, yang mengambilnya dan memasukkannya ke peta gunung dan sungai. Sebagai satu-satunya pewaris emas, apakah itu yang aku hargai? Lu Ming menatap pria tua berbaju putih itu. Ketika orang lebih dari itu, 6 pewaris perak lainnya akan mematuhi perintahmu. Pria tua berjubah putih itu berkata. Begitu mata Lu Ming berbinar, 6 orang lainnya, kecuali Long Chen dan Huang Ling, berteman baik dengannya. Secara alami, tidak ada masalah untuk tidak memesan. Namun, 4 lainnya semuanya adalah Tian Jiao yang sangat kuat. Mereka semua lahir dari kekuatan yang kuat. Mereka patuh padanya, yang sangat bermanfaat bagi Lu Ming. Selain itu, orang-orang ini pasti akan menjadi orang kuat yang langka di masa depan, dan akan menjadi pembantu Lu Ming. Tentu saja, ada syarat mereka bisa menantangmu dalam 20 tahun. Jika kamu gagal, mereka akan menggantikanmu dan menjadi pewaris emas baru. Pria tua berjubah putih itu berkata. 20 tahun kemudian, mereka tidak bisa menjadi lawanku. Lu Ming berbicara, penuh percaya diri. Bab 1782. Sekarang, mungkin beberapa Tian Jiao muda jauh lebih baik daripada Lu Ming, tetapi setelah 20 tahun, Lu Ming percaya diri dan tidak akan lebih lemah dari rekan-rekannya. Jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri ini, bagaimana kamu bisa mencapai puncak? Ini sama dengan anak-anak kematian. Namun, setiap orang yang sangat arogan memiliki keyakinan pada dirinya sendiri dan yakin bahwa dia dapat mengungguli orang lain. Yah, kuharap kamu bisa mengalahkan yang lainnya. Pria tua berjubah putih itu berkata. Tuan, apakah ada hal lain tentang manfaat ini? Lu Ming menatap lelaki tua berjubah putih itu. Tentu saja. Ketika lelaki tua berjubah putih itu tertawa, dia melihat kartu giok di tangannya dan berkata, ada daftar semua pewaris sekte Hunyuan. Sejak zaman kuno, jumlahnya masih cukup banyak. Orang-orang ini adalah pewaris perunggu dan pewaris perak. Mereka semua bersumpah untuk mematuhi perintah pewaris tingkat tinggi. Coba lihat. Pria tua berbaju putih menyerahkan kartu giok kepada Lu Ming. Lu Ming mengambilnya, dan perasaan spiritualnya meresap ke dalamnya. Dia tiba-tiba melihat lebih dari 200 nama. Sejak saat itu, hanya lebih dari 200 orang yang diturunkan usianya. Lu Ming terkejut. Kali ini, ada 7 dari mereka. Apakah menurutmu menjadi pewaris itu mudah? Alasan mengapa kamu memiliki begitu banyak orang saat ini adalah ketika kita datang ke zaman keemasan dan Tian Jiao berkumpul, kita akan memiliki 7 pewaris sekaligus.
Di masa lalu, mungkin untuk bertahun-tahun, tidak akan ada satu pewaris pun. Pria tua berjubah putih itu berkata. Tapi aku beritahu kamu, beberapa dari orang-orang ini tewas dalam perang sebelum mereka dewasa, dan beberapa dari mereka menjadi kuat dan menciptakan kekuatan yang mengerikan. Banyak dari mereka menjadi kaisar. Tapi semakin kuat kultivasi, semakin kuat kemampuan untuk menolak sumpah. Kamu bisa pergi ke mereka sekarang. Makhluk kuat itu mungkin tidak mendengarkanmu atau bahkan membunuhmu. Lebih baik kamu mengetahuinya sendiri. Pria tua berjubah putih itu memperingatkan. Bukan. Lu Ming terdiam. Jika kamu tidak mematuhi perintahnya, apa gunanya menjadi kuat? Maka daftar ini tidak, itu sia-sia. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa orang setia pada sekte Hunyuan dan akan mematuhi perintah pewaris tingkat tinggi. Kamu harus memahami poin ini sendiri. Pria tua berbaju putih itu berkata lagi. Lu Ming tertekan dan akan muntah darah. Tiba-tiba, dia merasa lelaki tua berjubah putih itu sangat miskin. Pegang, bagaimana cara menggenggam? Bagaimana dia bisa tahu siapa yang tulus pada sekte Hunyuan dan berlari ke arahnya dengan gegabah, mengatakan bahwa dia adalah pewaris emas sekte Hunyuan, dan bahwa dia akan dipukuli sampai mati oleh makhluk-makhluk kuat itu. Semakin lama waktu berlalu, semakin buruk kekuatan pengikat sumpah. Semakin kuat kultivasi, semakin buruk kekuatan pengikat sumpah. Beberapa orang kuat memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Bahkan di luar sumpah, sumpah apapun tidak berguna. Dengan baik. Kesadaran spiritual Lu Ming tiba-tiba menyapu sebuah nama. Kaisar Sitian. Kaisar, apa hubungannya dengan keluarga Di? Tuan, siapa Kaisar Sitian? Apakah kamu tahu tentang dia? Lu Ming bertanya. Aku tidak begitu jelas tentang situasi orang-orang di atas saat ini, tetapi Kaisar Sitian benar-benar hidup dan kultivasinya sangat maju. Kamu memiliki token warisan emas. Jika kamu dekat dengan token warisan tingkat rendah, kamu akan merasakan sesuatu. Pria tua berjubah putih itu berkata. Lu Ming mengangguk. Jika Kaisar Sitian benar-benar kuat, apakah dia akan mendengarkan perintahnya? Aku takut itu sangat misterius. Tuan, daftar ini tidak berguna. Apakah kamu punya hadiah lain untuk aku? Lu Ming terus menatap lelaki tua berjubah putih itu. Kamu masih rendah dalam kultivasi, dan kamu memiliki warisan yang kuat. Kamu hanya bisa berlatih setelah mencapai tingkat kekaisaran. Pria tua berjubah putih itu berkata tanpa daya. Tidak, apakah ada kekuatan sihir tentang aturan susunan itu? Lu Ming bertanya. Tanpa kerjasama kekuatan gaib, dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya sama sekali. Hukum pertempuran. Aku memiliki salah satu dari 9 jilid jalan susunan. Ini dia. Pria tua berjubah putih itu berpikir sejenak, dan sebuah kartu giok muncul di tangannya. Lu Ming sangat gembira dan dengan cepat mengambil alih. Segera setelah kesadaran spiritualnya tersapu, dia melihat setumpuk isi yang luar biasa. 9 volume jalan susunan adalah keterampilan tertinggi untuk mempraktikkan aturan susunan Dao. Mereka menangkap sifat langit dan bumi. Mereka diciptakan oleh keberadaan yang kuat. Namun, aku hanya memiliki 1 dari 9 volume di sini. Yang lain harus dicari sendiri. Pria tua berjubah putih itu berkata. Sayang sekali. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya dan menyimpannya. Melihat lelaki tua berjubah putih itu, dia berkata, Tuan, apakah ada hadiah, seperti seni rahasia apa? Kelopak mata pria tua berjubah putih itu melonjak, dan bocah itu terlalu rakus. Aku memiliki semacam keterampilan rahasia di sini, yang disebut sensishu, yang dapat mengubah napas dan juga menahan napas. Dengan kultivasi kamu saat ini, kamu dapat mengembangkan keterampilan sensi. Bahkan jika kamu adalah orang yang kuat di singgasana kecil biasa, jika kamu tidak, jangan amati dengan hati-hati, kamu tidak dapat melihat petunjuk apapun. Kata lelaki tua berjubah putih itu, dan sebuah kartu giok muncul di tangannya. Bahkan yang kuat di singgasana kecil bisa disembunyikan. Lebih kuat dari halusinasi. Lu Ming terkejut dan sangat gembira. Pernapasan ilusi, itu adalah versi sederhana dari sensishu. Pria tua berjubah putih itu berkata. Terima kasih banyak, selamat datang di Lu Ming. Yah, sampai jumpa dengan yang lain. Sepertinya dia takut Lu Ming akan membuka mulutnya lagi. Pria tua berbaju putih itu tidak memberinya kesempatan untuk membuka mulutnya. Dia melambaikan tangannya dan membawanya pergi. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di aula lain. Aula ini adalah aula utama tempat Long Chen dan Huang Ling berada. Begitu Lu Ming muncul, mata keenam orang itu ada di mana-mana. Lu Ming. Melihat Lu Ming, Huang Ling menunjukkan ekspresi senang dan buru-buru datang. Haha, sekarang bukan waktunya untuk memanggil nama depan secara langsung, tetapi untuk memanggil patriark kecil. Long Chen tertawa. Lu Ming adalah pewaris emas dan akan mewarisi posisi patriark klan Hunyuan di masa depan. Mereka harus disebut patriark kecil Lu Ming. Long Chen, Huang Ling, kita berteman. Kita tidak perlu melihat keluar, seperti sebelumnya. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Long Chen dan Huang Ling tersenyum dan mengangguk. Karakter Lu Ming, mereka masih mengerti. Luo Tianyi, aku sudah bertemu tuan kecil. Seorang wanita tak tertandingi,
gaya Lian Wu, datang untuk memberi penghormatan kepada Lu Ming Yingying. Gadis, tolong bangun, sama-sama. Lu Minglian sedang sibuk. Kemudian, Lu Ming melihat ketiga lainnya. Putra Maut, dan dua pemuda, tampak agak jelek. Mereka tidak bisa melakukannya. Setiap dari mereka lebih tinggi dari Lu Ming. Di dalam hati mereka, mereka tidak bisa melewati punggungan itu. Aku tahu bahwa kamu tidak yakin dan bahkan memandang rendah aku. Tidak masalah. Jika tidak perlu, aku tidak akan memesan apapun kepada kamu. Demikian pula, dalam waktu 20 tahun, aku akan memberi kamu kesempatan untuk menantang. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan menghormatinya sebagai patriark kecil. Lu Ming membuka jalannya. Dalam 20 tahun, kamu tidak akan menjadi lawanku. Posisi pewaris emas ini ditakdirkan untuk menjadi milikku. Putra Maut berbicara dengan kekuatan besar. Aku menunggumu untuk menantangku, tapi aku akan menjadi tuan kecil dalam 20 tahun. Lu Mingdao. Wajah putra kematian berubah untuk sementara waktu, dan akhirnya matanya menunjukkan warna yang tegas. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan kecil. Lalu dia melangkah ke samping. Dua lainnya merenung sejenak dan memberi hormat pada Lu Ming. Bab 1783. Nah, kalian semua sudah bertemu dan bertemu. Aku harap kalian bisa saling membantu di masa depan. Aku beritahu kalian, pertempuran terakhir tidak akan terlalu lama, itu akan datang, dan kemudian kalian harus melawan musuh bersama-sama. Sekarang, aku akan membawamu kembali. Pria tua berjubah putih itu membuka mulutnya, melambaikan tangannya, dan sinar cahaya menutupi Lu Ming dan istrinya. Setelah beberapa saat, Lu Ming mengetahui bahwa dia kembali ke halaman lain Istana Phoenix. Bersamanya, ada juga naga Chen, Huangling, dan tentu saja gelembung. Lu Ming, kakak. Melihat Lu Ming, Pao Pao menerkam Lu Ming dan menggantungnya di bahu Lu Ming. Bubble, prestasimu telah mencapai ranah orang suci yang agung. Begitu Lu Ming melihatnya, dia menemukan bahwa nafas gelembung itu begitu kental sehingga telah mencapai alam orang bijak yang agung. Ya, lelaki tua itu mengirimku ke suatu tempat sebelumnya, dan aku mendapat terobosan tanpa alasan. Ada sesuatu yang lebih dalam pikiranku. Kicau. Cara gelembung dan susu. Itu pasti ada hubungannya dengan warisan tikus roh ruang waktu. Hati Lu Ming tergerak, tetapi juga senang dengan gelembung itu. Segera, aku akan menembus batas Lu Huangming. Jalan Long Chen. Bagus, aku berharap kamu terobosan yang baik. Lu Mingdao. Long Chen mengangguk lalu pergi ke udara. Lu Ming, aku akan menerobos. Aku khawatir aku harus pergi ke pintu yang tertutup. Huang Lingdao. Hanya saja aku juga perlu diam sebentar. Lu Ming mengangguk. Dia mendapatkan volume segel dari salah satu dari 9 volume jalan arai, serta teknik sensi, yang perlu dipraktikkan. Pada saat ini, suara udara pecah terdengar, dan sesosok tubuh melangkah ke udara, tapi itu adalah Mu Qingsui. Lu Ming, Huangling, kamu akhirnya muncul. Kemana saja kamu selama berbulan-bulan ini? Aku tidak bisa menemukanmu di mana-mana. Aku tidak bisa menerima pesannya. Kupikir ada yang salah denganmu. Salju Mu Qing datang, semburan keluhan bergerak. Qingsui, bagaimana kamu tahu kita akan kembali begitu cepat? Huangling bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku di dekat sini, aku baru saja melihat Long Chen keluar dari sini. Kurasa kamu juga sudah kembali. Jalan Salju Moqing. Qingsui, maaf, kejadian itu terjadi tiba-tiba sebelumnya, kami mengambil bagian dalam penilaian Hunyuan Zong dan tidak memberitahumu. Huangling dengan cara meminta maaf, juga tidak menyembunyikan Salju Moqing. Apakah kamu sudah berpartisipasi dalam pemeriksaan Hunyuan Zong? Pantas saja, Lu Ming, kamu juga mendapat token Hunyuan. Mu Qingsui mengangguk dan tiba-tiba menyadari. Ya, omong-omong, sudah berapa lama kita di sana? Lu Ming mengangguk dan kemudian bertanya. Sudah 4 bulan. Jalan Salju Moqing. Hanya 4 bulan. Lu Ming tertegun. Dia ingat sudah lebih dari setengah tahun sejak dia pergi ke Hunyuan Zong untuk pemeriksaan. Mungkin, 2 bulan terakhir di suku itu hanyalah ilusi, tidak nyata, mungkin hanya sesaat. Lu Ming menebak. Ngomong-ngomong, sekarang beberapa Tianjiao yang pergi ke kota Tiandi telah kembali. Belum lama ini, 10.000 keluarga Tianjiao datang untuk menantang Lu Ming dan akhirnya diblokir oleh kami. Kemudian, orang-orang dari seluruh dunia menyebarkan desas-desus bahwa Lu Ming, jika kamu bertemu yang lebih kuat, kamu tidak berani bertarung dan menjadi kura-kura. Jalan Salju Moqing. 10.000 keluarga lagi. Cahaya dingin melintas di mata Lu Ming dan berkata, sekelompok badut, jangan perhatikan mereka. Kemudian, beberapa orang mengobrol sebentar, Huangling dan Mu Qingsui pergi, sementara Lu Ming kembali ke kamar, memasuki peta gunung dan sungai, dan mulai menutup. Pertama-tama, dia harus berlatih sensi. Lu Ming mengeluarkan piring giok sensi, mempelajarinya dengan cermat, dan kemudian mulai berlatih. Lu Ming telah mempraktikkan teknik pernapasan ajaib. Meskipun keterampilan pernapasan dewa itu luar biasa, sulit untuk menolak Lu Ming. Hanya dalam 3 hari, Lu Ming berhasil mempraktikkannya.
Kemudian, Lu Ming mengeluarkan salah satu dari 9 volume jalan susunan dan mempelajarinya dengan cermat. Benar-benar luar biasa. Untuk waktu yang lama, Lu Ming menghela nafas. Volume segel dapat mengerahkan kekuatan sihir dari aturan susunan dan membentuk teknik segel. Jika kamu berlatih ke tingkat tertinggi, kamu bahkan dapat menyegel langit dan bumi dan mengendalikan segalanya. Itu diciptakan oleh makhluk yang mengerikan, dan itu luar biasa. 9 volume jalan susunan hanyalah salah satunya. Aku benar-benar tidak tahu betapa bagusnya 8 volume lainnya. Lu Ming benar-benar memiliki beberapa harapan. Pada hari-hari setelah itu, Lu Ming duduk di bawah pohon pencerahan kuno dan mempraktikkan seni segel. Dalam sekejap, 2 bulan berlalu. Saat ini, Lu Ming menyelesaikan latihannya karena dia merasa ada sesuatu yang bergerak di luar. Sebelum dia memasuki peta gunung dan sungai, dia memasang susunan induksi di rumah sakit lain. Selama ada yang datang untuk menemukannya, dia akan merasakan. Berpikir untuk bergerak, Lu Ming keluar dari peta gunung dan sungai, keluar dari pintu, akan melihat Huang Ling. Huang Ling, selamat telah menembus ranah orang bijak. Begitu mata Lu Ming menyapu, dia menemukan bahwa napas Huang Ling kental, yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Prestasinya jelas merupakan terobosan. Kamu juga akan menerobos. Huang Ling tersenyum, berkata, ngomong-ngomong, seseorang mengirimimu undangan kali ini. Dengan itu, sebuah undangan muncul di tangan Huang Ling. Undangan, siapa yang mengirimnya? Lu Ming penasaran. Yao Qi, kali ini, Yao Qi mewarisi kelahiran Santo, mengadakan pesta teh, mengirimkan kartu undangan, dan mengundang Tian Jiao, tanah suci bulan kuno, untuk berkumpul di Yao Qi. Huang Lingdao. Mewarisi perawan. Lu Ming ragu bahwa dia ingat bahwa terakhir kali Dewi Yao Qi lahir, dia tidak disebut sebagai orang suci yang mewarisi. Melihat keraguan Lu Ming, Huang Ling menjelaskan, 9 orang suci yang lahir di Yao Qi terakhir kali hanyalah orang suci biasa. Namun, orang suci yang mewarisi Yao Qi, tidak peduli dalam hal status, bakat dan kecantikan, berada di atas orang suci biasa, dan di sana adalah harapan bahwa mereka akan mengambil alih Yao Qi di masa depan. Namun, ada sangat sedikit orang suci yang mewarisi di Yao Qi, dan kriteria pemilihannya sangat ketat. Yao Qi tidak mewarisi orang suci selama ribuan tahun. Kali ini, kami mengundang para pahlawan dan tanah suci bulan kuno. Aku khawatir akan ada banyak pahlawan yang pergi ke sana. Ini akan sangat meriah. Kalau begitu, kita bisa berkumpul. Kapan? Tanya Lu Ming. Besok, aku akan datang kepadamu besok, dan kita akan pergi bersama. Huang Lingdao. Lu Ming mengangguk. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Keesokan harinya, Huang Ling dan Mu Qingsui datang untuk mencari Lu Ming. Lu Ming, dengan gelembung, menuju Yao Qi. Ini masih terakhir kali danau di atas, banyak kuil, Yao Qi Siamong muncul. Di depan negeri dongeng, seseorang bertemu. Mereka memasuki istana peri Yao Qi dan tiba di tempat yang tenang dan indah. Daerah ini sangat luas. Saat ini, meja sudah terisi di kedua sisi area, dan banyak orang sudah berdatangan. Mereka semua adalah sosok kebanggaan generasi muda, pria dan wanita, dari segala kekuatan yang kuat. Beberapa wanita muda dan cantik berjalan melewati meja, menuangkan teh untuk banyak Tian Jiao. Daerah ini penuh dengan teh. Di bagian atas area ini, ada 9 meja batu giok, dan 9 orang suci Yao Qi duduk di atasnya. Setelah 9 orang suci, ada sebuah paviliun, tergantung di udara, dengan tangga menjulur ke bawah. Di paviliun juga ada meja giok, tapi tidak ada sosok. Banyak orang tahu bahwa paviliun pastilah tempat duduk Dewi Warisan Yao Qi. Bab 1784. Long Chen. Setelah mereka tiba, Lu Ming melihat Long Chen duduk di atas meja. Mereka pergi dan duduk di meja Long Chen. Ini kamu. Long Chen mengangguk dan menuangkan teh untuk Lu Ming. Begitu Lu Ming melirik, dia menemukan bahwa nafas Long Chen juga sangat kuat. Jelas, Long Chen juga menerobos dan melangkah ke alam bijak agung. Beberapa orang mengobrol dan minum teh. Di luar, orang terus berdatangan. Segera setelah itu, ada ratusan orang di daerah ini. Semuanya adalah Tian Jiao dari generasi muda dan Tian Jiao dari kekuatan yang kuat di tanah suci bulan kuno. Hampir semuanya diundang. Haha, Lu Ming, kamu akhirnya tidak ingin menjadi pemula dan lari. Pada saat ini, seringnya terdengar melalui penonton. Ketika reputasi Lu Ming Sun hilang, dia melihat beberapa anak muda, menatapnya dengan dingin. Kebanggaan setiap keluarga. Di antara mereka ada Wan Tianbing, Wan Tianlong, dan satu orang yang penuh dengan akhlak mulia. Lu Ming tidak mengenalinya. Ini jelas merupakan Tian Jiao dari Wan Jia yang lain. Wan Tianbing yang baru saja berbicara. Di tempat kejadian, banyak Tian Jiao memandang Lu Ming dan Wan Jia Tian Jiao, menunjukkan warna harapan. Tampaknya Lu Ming akan bertabrakan lagi dengan Wan Jia. Wan Tianbing, apa, perang terakhir, aku tidak mengalahkanmu dengan baik. Lu Ming meremehkan untuk membuka mulutnya. Wajah Wan Tianbing tenggelam dan dia mendengus, terakhir kali, itu hanya kecerobohanku. Kamu tidak perlu bangga karenanya. Ide umum, lucu,
Jika bukan karena campur tanganmu yang tidak tahu malu, kamu pasti sudah mati. Lu Ming mencibir. Menyentuh. Pada saat ini, seorang pemuda di tepi Wan Tianbing menamparkan meja dengan keras. Matanya sedingin listrik. Dia memandang Lu Ming dan berteriak, jika kamu lancang dan berani menghina pendahuluku, kamu harus mati. Lu Ming memandang pria itu dan berkata, bawang yang mana? Apakah aku salah ketika aku mengatakan bahwa orang tua Wan Jia adalah anjing tua? Jika kamu memukul yang kecil, yang tua akan melakukannya. Pada awalnya, itu jelas bagi semua. Jika kamu berani berbicara omong kosong, aku akan membunuhmu hari ini. Orang ini minum dengan dingin, tiba-tiba naik, nafas yang kuat, menuju masa lalu tekanan Lu Ming. Alam suci. Tidak ada keraguan bahwa pria ini adalah alam suci yang hebat, jauh lebih kuat dari 10.000 tentara surga. Ledakan. Di tepi Lu Ming, Long Chen dan Huang Ling menghembuskan nafas yang kuat pada saat yang sama, yang memerah dan menyebarkan nafas pria itu, yang sangat mengubah wajahnya. Bukan hanya dia, tetapi juga wajah orang lain berubah dengan liar. Dia memandang Huang Ling dan Long Chen dengan aneh. Daseng, Huang Ling dan Long Chen juga telah menembus ranah Daseng. Bagaimana mungkin? Beberapa bulan yang lalu, mereka masih jauh dari Resi Agung. Bagaimana mereka bisa menembus Resi Agung begitu cepat? Sungguh luar biasa. Banyak orang berseru, itu tidak bisa dipercaya. Terutama beberapa Tianjiao, yang dulunya bersaing dengan Huang Ling dan Long Chen, pucat. Seperti Huang Kong dari Istana Phoenix, Huang Bing dan lainnya, menganga ke arah Huang Ling. Akhirnya, mereka berubah menjadi desahan. Mereka tahu bahwa mereka telah dikalahkan oleh Huang Ling jauh sekali. Selain itu, dengan bakat Huang Ling yang mengerikan, mereka hampir tidak bisa melampaui Huang Ling sepanjang hidup mereka. Wan Jia Tianjiao, bernama Wan Pingyang, adalah salah satu Tianjiao terkuat di Wan Jia. Tak lama setelah kembali dari kota Tiandi, wajahnya berubah. Aku tidak menyangka bahwa Long Chen dan Huang Ling begitu kuat dalam kultivasi. Begitu matanya menoleh, Wan Pingyang mencibir, Lu Ming, kamu benar-benar penyu yang menyusut. Sebelum aku pergi ke Istana Phoenix untuk menantangmu, kamu bersembunyi dan tidak bertarung. Sekarang, kamu bersembunyi di belakang orang lain. Haha, jalan seni bela diri bergantung pada persembunyian. Ini pertama kalinya aku melihatmu. Kamu adalah orang suci yang hebat dan kamu ingin melawanku sebagai orang bijak. Kamu merasa sangat terhormat. Ini adalah kepercayaan diri dan kebanggaanmu. Lu Ming menanggapi dengan acuh tak acuh. Haha, ini konyol. Kultivasi juga semacam bakat. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan bertarungmu, kamu akan selalu terjebak di alam yang sama. Apa gunanya? Bisakah aku menyerahkan tanganku untuk menekanmu? Wan Pingyang tertawa dan ditertawakan. Apakah kamu begitu percaya diri? Bisakah kamu menekanku? Jika aku ditekan oleh orang bijak Ming di alam bijak agung, aku tidak tahu apakah orang tua dari semua keluarga akan mendatangiku lagi. Lu Ming membuat suara samar. Sungguh konyol ditekan olehmu. Apa menurutmu itu mungkin? Keluar dan bertarunglah. Wan Pingyang banyak minum. Sudut mulut Lu Ming sedikit terangkat, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia baru saja akan bangun. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar, hadirin sekalian, hari ini untuk mencicipi teh, kamu tahu, mengapa menggunakan seni bela diri, santo warisan yang akan datang. Saat ini, seorang santo Yaochi membuka mulutnya. Lu Ming, kamu beruntung. Hari ini aku akan memberikan wajah Dewi Yaochi, tapi keberuntunganmu tidak akan bertahan selamanya. Wan Pingyang Yin Lendao. Keberuntungan. Mulut Lu Ming sedikit terangkat. Siapa yang beruntung? Datang. Saat ini, ada suara, mata orang-orang, melihat ke arah pavilion. Seorang wanita melangkah ke langit dari kedalaman istana perih di Yaochi. Dia mengenakan kain kasa tipis, memperlihatkan paha putihnya. Dia tidak memakai sepatu, kaki dan kakinya seperti karya seni terindah di surga dan bumi. Mereka simetris dan cantik, dan orang tidak mau mengalihkan pandangan. Dengan setiap langkah yang dia ambil, awan muncul di udara, menyeret tubuhnya. Mata orang bergerak ke atas, bergerak di atas puncak berombak, adalah wajah dunia. 9 orang suci di Yaochi sudah menjadi wanita cantik tiada taraf. Mereka langka di dunia, tetapi mereka juga dikalahkan oleh yang satu ini. Gadis ini seperti peri dalam lukisan, peri dalam legenda. Betapa cantiknya. Seseorang bergumam pada dirinya sendiri dan tertegun. Lu Ming tertegun. Bukan hanya dia, tetapi juga Huang Ling dan Long Chen tertegun. Bukan karena pihak lain terlalu cantik, tapi karena wanita ini mereka kenal. Luo Tianyi. Lu Ming berkata pada dirinya sendiri bahwa dia adalah Luo Tianyi, santo pewaris Yaochi. Dia datang ketujuh terakhir dalam pemeriksaan Sekte Hunyuan dan memenangkan salah satu pewaris perak. Aku tidak menyangka bahwa orang suci yang mewarisi Yaochi sebenarnya adalah dia. Huang Ling bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak mengharapkannya. Lu Ming juga berkata. Kakak Lu Ming benar-benar cantik. Dia terpesona saat melihat wanita cantik. Di tepi, gelembung bergumam. Batuk. Lu Ming terbatuk dengan canggung. Wajah tuanya memerah. Dia mengambil secangkir teh dan menyesapnya.
Dia melirik gelembung itu dan berkata, apa yang diketahui seorang anak? Tentu saja aku tahu, kamu terlihat sangat sempit sehingga aku tidak bisa melihatnya. Kakak Long Chen dan saudari Huang Ling sama. Gelembung mengerut mulut kecil montok mereka, dan ada sedikit rasa jijik di mata mereka, yang membuat Long Chen dan Huang Ling malu. Gadis kecil itu berbicara omong kosong, aku seorang wanita, bagaimana bisa mewarnai? Warna juling. Gelembung putih Huang Ling. Wanita tidak bisa, gelembung bergumam. Pada saat ini, Luo Tianyi telah mendarat di pavilion, mengambil secangkir teh, dan berkata, adik Luo Tianyi, terima kasih telah memberi aku wajah ini. Aku ingin menyambut kamu. Hari ini, tidak ada anggur, hanya teh. Aku ingin menawari kamu secangkir teh, bukan anggur. Kemudian dia mengambil cangkir dan meneguknya. Bab 1785. Sejujurnya, Luo Tianyi sangat cantik. Penampilannya tidak kalah dengan Huang Ling dan Xian Yanxing. Namun, dia memiliki semacam temperamen yang menawan, dan setiap gerakan tampaknya penuh dengan pesona dan godaan yang ekstrim. Di tempat kejadian, sebagian besar pria muda itu adalah kekasih hati, menatap Luo Tianyi. Seperti Wan Pingyang, itu juga terjadi, mata terbakar tak tertandingi, jatuh pada Luo Tianyi, sama sekali tidak bisa menggerakkan matanya. Aku tidak berani. Suatu kehormatan besar memiliki kesempatan untuk bertemu orang suci Tianyi hari ini. Merupakan berkah melihat orang suci hari ini, seperti seorang dewi. Beberapa Tianjiao tampan gadungan segera membuka mulut mereka dan ingin menarik perhatian Luo Tianyi. Setiap kali seorang suci lahir di Yaoji, dia akan memilih pelindung Tao untuk tumbuh bersamanya. Pelindung Tao, agar lebih populer, adalah pasangan Tao dan suaminya. Ini berlaku untuk orang suci biasa, terutama untuk orang suci yang mewarisi. Jika kamu bisa menjadi pelindung gadis suci Yaoji, kamu tidak hanya bisa mendapatkan kecantikan langka di dunia, tetapi juga menikmati sumber daya Yaoji yang sangat besar. Siapa yang tidak mau? Luo Tianyi tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, Tianyi, terima kasih atas kehadiran kamu. Silakan duduk. Semua duduk, tapi satu pengecualian. Dia adalah seorang pria muda dengan jubah ungu. Dia adalah pria besar dengan rambut ungu. Rambutnya tergerai dan penuh kecerobohan. Dia memandang Luo Tianyi dengan mata panas dan berkata, tidak kesepian bagi seorang suci untuk duduk di pavilion sendirian. Bagaimana aku bisa menemaninya? Setelah mengatakan itu, pria itu naik ke udara dan melangkah maju untuk masuk ke pavilion. Ini Sutuo dari Menara Sirius. Seseorang bersuara dan mengenali pemuda itu, yang merupakan Tianjiao yang sangat kuat. Kamu harus melangkah maju dan segera mendekati pavilion. 9 orang suci biasa di Yaoji itu jelek. Tingkah laku orang ini merupakan aib bagi santo pewaris Yaoji. Saudaraku, kamu terlalu berlebihan. Orang suci Tianyi tidak mengundangmu untuk naik. Saint Rose biasa dari langit dan berhenti di depan Sutuo. Tidak bisakah aku pergi tanpa mengundangku? Tidakkah kamu keluar untuk mencari laki-laki? Kamu pikir aku tidak memenuhi syarat? Harus membuka mulut, rambut ungu terbang, mata berapi-api menatap Luo Tianyi, mendominasi dengan sangat sewenang-wenang. Perhatikan kata-katamu. Orang suci Yaopul biasa, wajahnya bahkan lebih jelek. Itu adalah penghinaan terhadap buah merah. Kau berpura-pura menjadi apa? Wanita dilahirkan untuk dinikmati oleh pria. Jika tidak, apa gunanya datang ke dunia ini? Minggir. Momentum Sutuo seperti mania. Dia banyak minum, seperti Sirius yang melolong di bulan. Wajah beberapa orang suci biasa memucat dan tubuh mereka terkejut dan mundur. Sutuo, jelas gerhana orang bijak, sangat kuat. Itu adalah sekelompok Tianjiao di puncak tanah suci bulan kuno, dan berasal dari menara kekuatan Sirius yang kuat. Menyentuh. Dengan minuman besar, beberapa orang suci biasa diguncang kembali. Dia harus lebih sombong. Dia melangkah maju dan menginjak-injak kekosongan. Pria dari Menara Sirius benar-benar sombong. Seseorang mengatakan sesuatu. Menara Sirius, semuanya adalah Sirius. Mereka arogan dan sangat protektif. Mereka adalah sekelompok orang gila. Mari kita diam. Orang lain bertanya. Sua. Saat ini, ada beberapa orang suci lainnya di depan Sutuo. Keluar dari sini. Banyak minum lagi, rambut ungu beterbangan, seolah berubah menjadi Sirius ungu, menerkam. Biarkan dia datang ke sini. Saat ini, Luo Tianyi membuka mulutnya. Wajahnya sangat tenang. Dia duduk di bangku batu giok, mengambil secangkir teh dan meminumnya sesuka hati. Ya. Orang-orang kudus itu mengangguk dan melepaskannya. Hahaha, Tianyi, bagaimana dengan Sumo sebagai pelindungmu? Kita bisa melakukannya malam ini. Sutuo tertawa dan jatuh di tepi pavilion. Bukan tidak mungkin menjadi pelindung Tao Tianyi. Itu tergantung pada apakah Tuan Muda memiliki kemampuan ini. Luo Tianyi tersenyum, penuh godaan yang tak terbatas, dan saat ini, matanya menjadi gelap, dipenuhi dengan gelombang misterius. Saat ini, tubuh Sutuo berhenti dan menjadi sedikit kaku. Saat berikutnya, dia meraung, siapa? Lalu dia tiba-tiba berbalik dan menabrak bagian belakang. Pukulan yang mengerikan, ke dalam kehampaan.
Semua orang saling memandang. Tidak ada orang sama sekali di belakang. Bagaimana dia bisa menyerang dari belakang? Namun adegan selanjutnya, lebih mengejutkan. Su Tuo meraung, dan tinjunya terus-menerus dibombardir. Wajahnya ganas. Tampaknya setelah beberapa ratus tinju, Su Tuo meraung, dan wajahnya pucat. Keterampilan ilusi, harus memperluas keterampilan sihir. Seseorang berseru. Jelas, Su Tuo terkena sihir, jika tidak maka tidak akan terjadi. Namun, kultivasi Su Tuo tiba-tiba terkena seni sihir secara tidak sadar, yang sungguh menakjubkan. Saat ini, Su Tuo juga bangun dan menatap Luo Tianyi dengan wajah jelek. Kamu bahkan tidak bisa duduk di kursi ini. Sepertinya kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelindung Tianyi. Cara Luo Tianyi, wajahnya masih dengan senyuman. Su Tuo, sebaiknya kamu turun. Kultivasimu sama sekali tidak memenuhi syarat. Beberapa orang meremehkan untuk mengatakan. Saat ini, banyak orang menjadi sombong, dan banyak orang tidak takut pada Su Tuo. Wajah Su Tuo bahkan lebih jelek lagi. Dengan dengungan dingin, dia berbalik dan menginjakkan kaki di udara dan langsung meninggalkan istana peri Yaoji. Dia tidak punya wajah untuk tinggal. Sebelum dia kuat dan mendominasi, dia berkata dia ingin Luo Tianyi menjadi wanitanya. Sekarang, Luo Tianyi belum mulai, dia cedera, yang jelas jauh dari Luo Tianyi. Siapapun yang ingin datang dan minum dengan Tianyi akan minum denganmu hari ini selama kamu bisa masuk ke paviliun dari tangga batu giok ini. Luo Tianyi tersenyum. Ini membuat hati banyak orang berdebar. Jika kamu bisa minum teh dengan Luo Tianyi, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk memiliki wanita cantik di masa depan. Banyak mata Tian Jiao yang kuat berbinar. Aku akan melakukannya. Di tengah kerumunan, kilatan emas, seorang pemuda pemberontak berjubah emas terbang menaiki tangga batu giok, lalu melangkah menuju paviliun. Itu pangeran kelima dari klan Jinwu. Seseorang mengenali pria itu. Orang Jinwu. Cahaya dingin melintas di mata Luming. Dikatakan bahwa orang Jinwu sangat kuat. Di antara keturunan generasi ini, ada 10 pangeran, satu persatu, dan semuanya mengerikan. 5 putri Jinwu juga sangat terkenal. Beberapa tahun yang lalu, dia mencapai alam bijak agung. Pangeran Jinwu kelima memiliki wajah yang bermartabat dan tertutup sinar matahari. Dia melangkah selangkah demi selangkah, tetapi di tengah perjalanannya, tubuhnya tiba-tiba berhenti dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Rusak. Akhirnya, dia hanya menutup matanya dan meraung. Ledakan. Tubuhnya, dari sinar matahari Shenhuo yang menyilaukan, tampaknya berusaha melawan sesuatu, tetapi setelah beberapa saat, tubuhnya terkejut, seteguk darah keluar dari mulutnya, tubuhnya seperti layang-layang yang patah, terlempar ke belakang. Terima kasih sudah subscribe Penatua.